Gimana Ustaz sebenarnya fenomena marriage is scary nih? Dalam Islam itu yang namanya parenting itu bukan hanya orang tua dengan anak. Itu harus ditarik sampai ke pranikah. Sumber ketenangan di dalam rumah adalah istri. Dan sumber kebahagiaan seorang istri adalah sikap dan perilaku suami. Artinya ada pesan yang Allah ingin sampaikan dalam sebuah syariat yang namanya pernikahan. Hei hambaku, menikahlah kalian karena pernikahan itu seharusnya membuat kalian semakin dekat denganku. Jangan berharap kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita kalau kita masih bermasalah sebagai sepasang suami istri. Tidak semua zina itu pintunya pacaran, tapi pintu terbesar dari perzinahan adalah pacaran. Nah sekarang oke, kalau memang nggak mau nikah, pertanyaannya bisa nggak menjaga dirinya untuk tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Sungkars and Friends. Dulu The Sungkars Family ya, tapi kita sudah rebranding jadi The Sungkars and Friends karena di sini banyak teman-temannya The Sungkars. Gimana kabarnya Bang Sabil? Alhamdulillah. Hari ini saya jadi pembicara ya. Iya. Jadi narasumber nih. Terima kasih Bang Sabil sudah menemani TSF. Harusnya dipakein peci. Iya. Betul. Teman-teman The Sungkars, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Ustadz Ridho Febri. Ustadz Ridho dulu katanya tinggalnya di Jakarta, sekarang tinggal di Bandung. Kita panggil Kang apa gimana? Panggil Uda aja. Udah. Aslinya dari mana? Papa Padang, Mama Jawa Timur. Oh gitu. Jadi nggak ada Sunda-Sundanya. Nggak ada Japan. Oh Japan ya. Iya, Japan. Jawa Padang. Oh Jawa Padang. Benar. Japan, iya. Udah ada belum? Udah belum. Gak beres-beres ini. Jadi teman-teman di Sungkars, Ustadz Ridho Febri ini atau Udah Ridho Febri ini? Belum. Oh, belum? Kan belum, baru mulai. Iya. Jadi Ustadz Ridho Febri ini adalah dai nasional. Beliau juga founder komunitas Berani Hijrah ya Ustadz ya. Insyaallah. Dan kalau yang sering mantengin TV ini ya pasti nggak asing lagi nih dengan wajah beliau di dakwah di TV One ya gitu. Ustadz terima kasih sudah hadir di The Sungkars Family. Sama-sama Bang. Terima kasih atas ilmunya ya. Belum ya? Belum ya. Oke, kita baru mulai. Baru start up. Sudah mulai. Ustadz gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah Abang gimana sehat. sehat semua? Alhamdulillah saya sehat. Bang ya. Indra juga sehat. Alhamdulillah. Akhirnya ada yang nanyain saya. Iya, kan ini mau balik dulu ke sini nih Bang. Ini bangkunya enak banget tuh. Kemana? Iya. Terima kasih sudah bertanya. Alhamdulillah. Ustadz, Keluarga kita sehat nih semuanya Bang ya? Keluarga sehat semua. Alhamdulillah Ana sehat, dulu yang Ustadz. nanya, abang belum boleh nanya. Oh gitu ya? Iya, Ana dulu yang nanya ya. Siap. Ini sebenarnya acara apa ya? Itu kan pertanyaannya. Siap. Masya Allah. Monggo silakan Bang. Alhamdulillah. Gini Ustadz, kita tuh sedang ada concern ya dengan kasus-kasus beberapa bulan terakhir ini, bahkan bukan beberapa bulan ya, kita beberapa tahun terakhir ini ada kasus pencabulan anak Ustadz ya. Kemudian karena beritanya ini makin viral, makin banyak gitu kan. Nah ini ada data nih ya. Iya. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2024 ini ada sekitar 5.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Itu yang tercatat. Yang tercatat. Nah ini lebih serem lagi Ustadz. Iya. Ketika dikatakan seperti itu. Yang nggak tercatat berarti lebih banyak pasti. Iya. Nah ini kan mengkhawatirkan ya Ustadz ya. Pasti ya sebagai orang tua. Kita mau bertanya basicnya nih Ustadz. Kenapa sih bisa terjadi Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya apa penyebabnya, pasti yang pertama itu dangkalnya ilmu agama. Artinya gini, mungkin dia punya ilmu agama tapi kurang pemahaman. Pemahaman dari ilmu yang dia punya. Kayak contoh, kasus-kasus pencabulan ya. Katakanlah ayah tiri mencabuli anaknya, ya kan? Oke. Dan sejenis dari itu gitu kan. Karena yang namanya syahwat itu nggak bisa dikekang kecuali sama iman dan ilmu. Oke. Artinya ada pemahaman yang kita tingkatkan dari hanya sebatas kita berilmu. Karena ilmu itu butuh konsekuensi. Apa konsekuensinya? Pengamalan. Nah, amal soleh yang kita lakukan itu akan menguatkan iman kita. Jadi ibaratnya amal soleh itu kayak spiritus Bang. Yang kita siram ke api. Konsisten kita nyiramnya dengan volume yang sama, maka api itu akan berkobar. Tapi begitu lepas kita nggak nyiram lagi spiritusnya, api itu tetap berkobar apa meredup? Meredup pasti. Nah itu iman tuh begitu. Jadi kita harus dijaga. Makanya konsistensi itu ya bahasanya istiqomah. Nah itu nanti yang akan menjaga
diri kita dari bermaksiat. Adanya iman sebagai hijab kita. Nah, pada faktor pada banyak kasus nih ya, pencabulan seperti itu, satu, kurangnya ilmu dan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang jarang kita pahami. Banyak dari para pelaku-pelaku itu kalau di tracking ke belakang biasanya bermasalah dalam pengasuhan orang tua. Oke. Oh, jadi ada relate Yes, gitu ya. betul. Nah, karena gini, kenapa kok orang tua? Karena ada istilah begini, zina itu adalah hutang. Artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua, ketika mereka nggak bertobat, maka itu balanya itu akan turun Ke anak. ke anak. Dan dirinya. Nah, contohnya gini, kenapa anak-anak sekarang banyak yang pacaran? Coba tracking, bapak mamanya itu orang dulu pacaran. Itu simpelnya begitu. Terus merasa tertohok gitu ya. Iya. Kenapa banyak anak-anak sekarang tuh pacaran? Karena bapak sama maknya juga pacaran. Itu maksud dari kaidah tadi itu. Kalau tidak bertobat maksudnya ya. Kalau tidak bertobat. Konteks kalau tidak bertobat. Yes. Oke. Itu satu. Kedua, nggak cukup bertobat. Harus ada pengakuan dari mereka sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Oh, apalagi oke. anaknya udah balik. Sayang, abang, kakak gitu kan, adik, maafin mami sama papi. Mami papi itu dulu menikah dengan cara yang salah. Oke. Sekarang mami papi lagi belajar untuk jadi lebih baik lagi. Mami sama papi berharap banget kamu tuh tidak melakukan hal yang sama dan mengulang kesalahan yang sama dari kamu. Oke, ini poin penting ya Ustaz ya. Artinya pengakuan atas kesalahan dilakukan Yes. orang tua. Dan itu mahal banget karena jarang orang tua itu mau mengakui kesalahan dia di masa lalu. Oke. Jadi ini diutarakan langsung ke si Ke anaknya. Even itu anaknya kalau sudah menikah gimana? Kumpulin sama menantunya. Oh. Karena kan mereka orang tua yang akan memiliki anak yang nantinya juga dewasa. Artinya nanti untuk saling menjaga satu sama lain. Nah, inilah proses transformasi dalam keluarga untuk meminimalisir terjadinya kemaksiatan di dalam rumah. Oke. Artinya memageri agar tidak bermaksiat di luar rumah. Maka dimulai dari dalam rumah. Dari dalam rumah. Sehingga pencabulan baik itu pelaku ataupun korban itu bisa diminimalisir. Dengan apa? Ya bukan pasti dengan Islam. Iya. Karena nggak ada agama yang dikatakan sebagai agama itu sesempurna Islam. Nggak ada. Ya, contoh paling sederhana, Islam itu dari bangun tidur mau tidur lagi, semua isinya doa. Iya, iya. Itu sedangkan yang lain kan nggak ada. Artinya Islam itu bukan hanya sekedar agama ritualitas ibadah, tapi aturan dan acuan hidup itu Allah berikan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah sekarang kalau ada perilaku dan sikap yang salah, kecenderungannya pada kemaksiatan, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah. Karena rumusannya begini. Rumusannya, ketika kita baik dengan Allah, maka baik secara sosial. Tapi kalau buruk secara sosial, itu isyarat bahwa kita bermasalah dalam hubungan kita dengan Allah. Ya. Berarti ada korelasinya kita setiap hubungan Ada korelasinya. sama Allah. Hablum minallahnya ada. Betul. Ya. Ngefek ke hablum minanas. Betul, karena kan kalau bicara tugas manusia nih ya, Quran surat ke-51 ayat 56 dan Quran surat kedua ayat 30. Secara umum itu ada dua tugas manusia. Yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Oke. Apa maksudnya? Hablum minallah. Yang kedua Quran surat kedua ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi wakil Allah, berarti berinteraksi secara sosial. Hablum minanas. Nah, dari hablum minallah dan hablum minanas, mana yang waktunya paling panjang dan banyak? Hablum minanas. Artinya, saat hablum minallahnya berkualitas, maka akan baik secara sosialnya. Tapi kalau hablum minallahnya hanya sebatas melepas kewajiban saja, maka pasti akan buruk dan rusak antara interaksi kita secara sosialnya. Itu sunatullah. Artinya segala yang membuat rusak sekarang itu memang karena jauhnya kita dari ilmu dan iman. Yang kedua karena punyanya hutang pengasuhan dari orang tuanya dulu. Jadi ini kalau bisa dibilang itu kayak turun temurun gitu ya. Iya. Dari seorang orang tua kepada anak. Iya. Kemudian anak ini sudah dewasa, sudah menjadi orang tua lagi, turun ke anaknya. Betul. Jadi ada seorang psikologi Islam, ahli psikologi Islam, beliau seorang seorang doktor di Mesir. Beliau mengatakan itu lingkaran setan. Dan itu harus diputus. Iya. Tidak lain dan tidak bukan yang bisa memperbaiki semua itu adalah Islam. Mengembalikan mereka dalam fitrahnya. Karena Allah berfirman di Quran surat ke-30 Bang. Surat Ar-Rum ayatnya 30. Allah mengatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa. Kenapa awal ayat ini dibahas dengan kalimat tegak luruslah dan bersungguh-sungguhlah
menghadap kepada Allah dalam ketaatan dengan sepenuh hati yang kau lakukan kepada Allah. Karena ada lanjutan ayatnya, Allah menciptakan manusia dengan fitrah-fitrahnya mereka. Apa fitrah yang utama dari manusia? Fitrah kebaikan, iman. Dari mana kita bisa tahu bahwa manusia itu punya fitrah iman? Di Quran surat ke-7 ayat 172. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Itu kan syahadatnya kita pertama kepada Allah di dalam rahim ibu kita. Usianya masih 4 bulan. Berarti kita seorang muslim. Berarti kita punya iman. Nah, iman itu cenderungnya pasti pada kebaikan. Nah, kalau ada orang-orang yang kecenderungannya pada kemaksiatan, maka itu isyarat dari Allah ada masalah dengan imannya. Gitu. Dari mana memulai untuk memperbaiki keimanan itu? Pintunya pintu taubat, kemudian belajar ilmu. Ilmunya akan dituntut untuk mengamalkan, maka nanti imannya itu akan tumbuh perlahan. Akhirnya iman yang tumbuh itu menjaga dia dari melakukan kemaksiatan di luar rumah. Dia kembali kepada fitrah kebaikannya. Kemudian ketika dia sudah menikah, disupport sama istrinya. Untuk apa? Untuk betul-betul tegak lurus. Nah, kayak kalau ditanya bagaimana cara istiqomah yang mudah, menikahlah. Ustadz, saya ingin balik lagi nih Ustadz ya. Ini mau minta tipsnya nih. Mungkin teman-teman Sungkars ada yang sudah menjadi orang tua dan memang mungkin masa lalunya tidak baik ya Ustadz. Mungkin bisa bagi tips ya, teknik ke mereka. Misalkan ada seorang orang tua yang menikahnya tuh MBA Ustadz. Married by accident. Ya, bukan married by Allah ya. Married by accident. Kemudian melahirkan, ya kan, punya anak gitu kan. Kalau tadi Ustadz mengatakan harus ada semacam pengakuan kesalahan kepada anak. Bagaimana ini Ustadz tips dan triknya untuk bilang gitu, nak dulu bapak sama ibu tuh sebelum nikah udah gituan gitu. Terus lahirlah kamu gitu. Gimana itu? Ini mungkin bisa jadi apa yang berguna buat mereka gitu Ustadz. Jadi pertama gini, problemnya dulu. Ketika muda-mudi nih ya, yang levelnya pacaran, terus tiba-tiba yang perempuannya hamil, yang berlaku di masyarakat kita adalah dipaksa untuk nikah. Sudahlah dipaksa untuk nikah, tinggallah serumah. Padahal kalau kan itu nikahnya sebetulnya seharusnya secara syariat itu nikah dalam status sosial. Artinya menjaga status sosial. Nah, nggak boleh di satu rumahin, tetap harus dipisahin. Sampai anak itu lahir. Baru setelah itu nikah. Nah, itu baru halal. Gitu. Jadi proses halalnya itu setelah anak itu melahirkan gitu. Anak itu lahir. Nah, kemudian nasab anak ini ke siapa? Kalau bahasa yang paling tegas gitu kan, keranjang tempat mereka bermaksiat. Jadi nasabnya. Jadi setelah MBA nih, artinya bukan MBA, setelah ketahuan ya, misalkan bahasanya ketahuan nih oleh orang tua kedua belah pihak gitu, nggak bisa langsung disatukan, dinikahkan. Dinikahkan bisa. Maksudnya itu hanya apa namanya ya, formalitas aja. Karena untuk menjaga sosial. Kan? Tapi jangan disatukan. Nah, teknik itunya ya jangan disatukan. Kalaupun misalkan harus tinggal satu rumah, beda kamar. Dan tidak melakukan hubungan. Gitu. Maksudnya interaksi yang seperti selayaknya sepasang suami itu udah boleh, belum boleh. Gitu. Sampai anaknya lahir. Begitu. Baru habis itu nikah. Nikah secara resmi semuanya. Oke. Nah, anaknya ini kalau perempuan, makanya zina itu akan menjadi hutang. Hutangnya itu besar, Bang. Jadi bukan hanya akan diulang oleh generasi kita ya kalau kita nggak bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Tapi akan menjadi sebuah hutang yang nanti satu, bayangin seorang ayah punya anak perempuan nggak bisa menjadi wali nikahnya. Itu kan hancur hatinya. Iya. Itu kan keadilannya Allah. Karena dosa yang dilakukan sama dia gitu. Lantas anak ini siapa yang menikahi? Wali hakim. Jadi memang itu runtutan dasarnya dulu. Itu kita harus tahu. Jadi jangan ya udahlah tinggal nikahin aja. Dan bahkan saya kemarin waktu ke satu daerah, Bang, itu ada seorang kiai cerita istrinya baru melahirkan di seorang bidan. Nah, posisinya mereka ada di tempat bidan itu dan ada maksudnya dua keluarga. Yang dua keluarga ini adalah sedang menemani seorang anak perempuan kalau nggak salah kelas 2 SMP. Mohon maaf, kelas 6 SD itu melahirkan. 6 SD? Yes. Allah. Melahirkan dan yang paling bikin miris nih cerita dari kiainya, bahwa ini dua keluarga ini tertawa terbahak-bahak seolah-olah tidak ada aib di antara mereka.
Padahal ini tuh aib gitu. Itu tuh ya ampun. Maksudnya sedih harusnya kita ya. Bukan meratapi, maksudnya sedih dalam artian itu harusnya kita tuh malu dengan ini yang dengan semua ini yang terjadi gitu. Nah, cuman mereka tertawa seolah-olah kayak nggak ada masalah. Sampai anaknya itu lahir gitu. Itu umum kayak dirasakan sesuatu yang lumrah saja di masyarakat. Bahkan sampai ada yang ngomong begini ketika saya ngebahas tentang ta'aruf gitu ya. Terus Ustadz gimana nikahnya kalau misalkan gak pacaran? Ada yang ngomong begitu. Iya. Dan itu yang pernah ngedengar itu istri saya beberapa kali ketika duduk ibu-ibu di belakangnya nyeletuk gitu kan. Karena apa? Karena banyak kok yang ta'aruf berantakan. Pertanyaannya, apakah yang pacaran juga bisa menjamin rumah tangganya akan sakinah? Enggak. Betul. Sama Justru juga. malah yang makin rusaknya makin banyak itu dari situ. Iya. Gitu. Pacarannya 5 tahun, ya 6 tahun, nikahnya sebulan. Ada kasus begitu. Iya. Saya ngisi di salah satu institusi lah ya. Dan itu menjadi sebuah catatan catatan merah gitu ya. Menjadi salah satu institusi dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nikah 1 bulan, pisah. Padahal biaya nikahnya itu Bang, itu hampir 1 miliar. Sewa gedung dan lain sebagainya. Pacaran 6 tahun. Iya. Kalau kredit motor lunas itu Bang. Lunas itu. Cuman kan nggak boleh gitu kan. Gitu. Itu problematika, ya ampun. Kenapa bikin saya sedih Bang? Karena harusnya itu ada sinergi Bang. Sinergi apa? Bukan cuman sekedar sinergi kami para ustadz gitu ya atau para ustazah untuk mengedukasi terus, bukan. Ini sinergi umaro dengan ulama. Artinya ada keterlibatan masjid, sampai camat, sampai lurah, sampai RT, sampai RW. Kita bikin program. Bahkan sampai RT itu membuat data. Gitu kan, oh si fulan dan fulanah ini punya anak gitu kan. Bentar lagi anaknya dewasa gitu kan, usianya sudah sekian. Itu ada datanya. Siapa yang single, siapa yang sudah berkeluarga, siapa yang sudah punya anak, siapa yang belum. Tujuannya apa? Untuk memastikan nanti ketika datanya ini valid kan, siapa tahu bisa saling menjodohkan satu sama lain. Oke, jadi di lingkup terkecil. Iya, Terkecilnya. ya. Nah kemudian perang masjid apa? Mengedukasi itu, nggak boleh pacaran, ya kan? Dikasih solusinya. Jadi bukan cuma melarang. Nah kalau dilarang, anak-anak itu kan penasaran. Akhirnya coba-coba di luar. Nah problematikanya dimulai dari mana? Dari rumah Bang. Makanya saya selalu menyampaikan gini ke para pasangan muda, kalau punya anak laki-laki perempuan di usia yang sebelum balik, usia 6 tahun, 7 tahun, yang mereka sudah mulai asik untuk diajak ngobrol sama kita. Kalau dia punya anak laki-laki, bapaknya tuh ngajak anak laki-lakinya quality time. Mau seharian, mau nginep bebas. Yaitu rezeki masing-masing. Apa yang dilakukan seorang ayah dengan anaknya tanpa membawa para wanita-wanitanya, ibunya atau saudari perempuannya. Tujuannya untuk si bapak ini mengedukasi bagaimana bentuk bentuk kelaminnya laki-laki, apa itu mimpi basah, ya kan? Bagaimana menyikapi ketika mimpi basah, bagaimana mandi junub dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kan kebanyakan para ayah nggak ngerti itu. Ibu juga punya peran Bang untuk anak perempuannya gitu kan, apa itu darah haid, apa itu flek ya kan, kapan menstruasi itu mulai muncul dan lain sebagainya. Nah, ini problem, akhirnya apa? Tidak diedukasi, akhirnya yang namanya seks itu seolah-olah tabu. Oke, karena tadi ya si bapak juga satu dari pengetahuan terbatas, kemudian dari skill komunikasinya juga terbatas gitu ya. Sehingga akhirnya ketemu tabu gitu. Nah, sekarang kenapa ada seorang ayah yang skill komunikasinya terbatas? Karena dia ketika kecil tidak diberikan ruang dan tempat oleh bapaknya dia sendiri untuk mengungkapkan pendapatnya. Itu utang pengasuhan. Oh, itu. Akhirnya ketika jadi orang tua, sudahlah terserah ibu. Gitu. Akhirnya ketika anaknya mau ngajak diskusi gitu, Bapak bingung, Bapak nggak ngerti. Kamu ngobrol sama ibu aja gitu. Oh iya. Nah itu turun-temurun tuh. Jadi kembali lagi turun ke anaknya. Iya, itu yang disebut lingkaran setan tadi tuh. Gitu, itu ngeri Bang. Kalau itu ibaratnya kayak bola salju, gelinding terus makin besar dan nanti dampak kerusakannya kan makin besar. Karena apa? Ketika khususnya kita nih para laki-laki, ketika kita sebagai seorang laki-laki itu bodoh dalam ilmu agama, maka akan merusak kehidupan selanjutnya. Nah, jadi anak-anak yang akhirnya itu tadi nggak dapat ruang dan tempat di dalam rumah. Contoh sederhana gini, kan kita abang
motoran kan ya gitu. Ya ini juga dulu pernah jadi anak motoran gitu. Kenapa teman-teman anak motor ini lebih senang nongkrong di kafe, di pinggir jalan, hangout sama teman-temannya? Sederhana jawabnya. Mereka sedang mencari kesenangan karena di dalam rumah tidak mendapatkan kebahagiaan dari orang tuanya. Oke. Laki-laki pride-nya di mana? Di bahu. Wih keren lo bro gitu kan. Motor lo keren. Ama babenya kagak pernah digituin gitu kan. Oke. Akhirnya apa? Eksistensi dia didapat dan dia merasa candu dengan pujian-pujian itu di luar rumah. Ya udah, lebih nyaman sama mereka. Aku nggak mau di rumah. Loh kenapa? Iya. Karena papa sibuk. Ada seorang ayah cerita sama saya. Dia menyesal dan mengakui kesalahannya sama anaknya gitu. Jadi dia kalau ada apa-apa itu, beliau ini dosen, doktor. Beliau cerita bahwa anak laki-lakinya dekat dengan ibunya, dengan bundanya. Terus suatu ketika ditanya, adik kenapa nggak cerita sama ayah? Gitu. Kenapa apa-apa tuh nelfonnya ke bunda? Apa jawab anaknya? Aku udah nggak mau nelfon ayah karena udah pasti nggak akan diangkat. Gitu ya. Ini PR kita loh. Jadi akhirnya itu tadi kerusakan terjadi, kemudian kemaksiatan terjadi, perzinahan terjadi karena eksistensi mereka itu di dalam rumah tidak diakui oleh orang tuanya. Banyak orang tua yang ada secara fisik tapi tidak hadir secara jiwa bagi anak-anaknya. Ini semakin dalam itu. Quotes-nya dalam itu. Kan gini ya, fisiknya ada tapi nggak masuk ke jiwanya anak gitu kan. Benar-benar. Coba deh ini kita bikin random kuesioner gitu ya. Ayah, ibu. Coba Ustadz, boleh diulang lagi quote-nya tadi Ustadz itu biar lebih ngerembes kena katip AC hilang. karena Ustadz mengeluarkan quote itu saya jadi teringat yang kasus kemarin juga Ustadz ya, yang ketika ada seorang anak perempuan terlibat kasus video asusila. Tapi kemudian orang-orang melihat ayahnya hadir di situ. Menemani terus, public figure. Oke. Ayahnya tidak kabur, tidak malu, tapi ditemenin anaknya. Ya orang melihat itu sebagai inilah bentuk kehadiran seorang ayah di sini. Ketika anaknya kena kasus begitu gitu akhirnya tetap ditemenin gitu. Itu salah satu bentuk itu juga kan. Kan kita nggak bisa ngambil kesimpulan hanya dari satu kasus ini. Oke. Bisa jadi beliau ini menemani karena ada penyesalan di belakangnya. Akhirnya nggak punya pilihan selain menemani si anak ini gitu. Nah kita kan nggak tahu di belakangnya seperti apa. Jadi kalau perempuan itu lebih cenderung ke trauma bang. Jadi trauma, ya kan? Gitu. Iya trauma karena anak perempuan yang dekat sama bapaknya itu tangki bahagianya itu pasti akan penuh. Nah kalau nggak dekat sama bapaknya pasti kosong. Makanya cari perhatian di luar. Dan gampang dibaperin. Gampang kelepek-kelepek tuh. Yang akhirnya dia sebagai seorang perempuan itu nggak punya sikap dan nggak punya value. Karena ya bahasa anak-anak zaman now ya menye-menye gitu kan. Ya ampun keren banget sih kan gitu kan. Nah, itu ciri anak-anak yang nggak dekat sama orang tuanya. Karena dia bisa mengidolakan orang lain. Berarti dia nggak mengidolakan bapaknya. Tapi kalau ada seorang anak perempuan yang begitu mengidolakan bapaknya, dia nggak akan butuh laki-laki manapun. Nggak akan kena digombalin, nggak akan gampang, nggak akan mudah. Kenapa? Karena tangki cintanya sudah penuh. Sudah penuh dari perhatian bapaknya, kasih sayang bapaknya. Akhirnya apa? Dia nggak mau mengecewakan bapaknya dengan melakukan sesuatu yang salah. Begitupun anak laki-laki. Tapi itu beratnya nanti ketika anak perempuannya nikah, pasti nangis-nangis bapaknya gitu. Terpotek-potek gitu. Bapak terpotek-potek kayaknya. Bentar lagi kayak Ustadz ya. Anak umur 17 tahun. Terpotek-potek. Jadi memang patah hati sedunia itu adalah ketika seorang ayah harus menikahkan anak kesayangan wanitanya. Aduh. Belum berani ngebayangin saya masih 17 tahun. Iya. Saat lagi ya. Iya, kalau perempuan kan cepet ya, Ustadz ya. Iya betul. Kalau laki-laki kan bisa 30, bisa ini nikah masih nggak apa-apa. Betul. Nah, apa nih Ustadz harus motong?
kan kalau bisa dibilang tadi ini rangkuman dari pola asuh gitu ya. Iya. Bagian komunikasi, Iya. terus kemudian bondingnya anak dengan orang tua, Iya. terutama anak cewek dengan bapaknya, Iya, anak cowok dengan ibunya. Nah, ini kan sebagai bagian untuk barrier supaya kita happy di Oke. dalam keluarga. Mm-mm. Tapi kalau kita kembali lagi ke kasus pencabulan gitu ya, ini selain pola asuh, ada lagi kan yang ditemukan adalah dia pernah menjadi korban. Oke. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Ustaz? Apakah faktor balas dendam kah gitu ya? Kan kalau balas dendam akhirnya rantainya juga akan putus ya. Iya, Korban ketemu lagi, dendam lagi, ada korban lagi, dendam lagi seperti Ya. itu. Oke. Dia korban pulang ke rumah sama orang tuanya diterima nggak? Nggak. Caci maki. Kamu ngerusak nama baik orang tua. Atau menyalahkan. Yes. Kamu sih gini Iya. gitu. Gitu. Bukan mendudukan anak kemudian orang tuanya mengatakan, "Nak, ini semua salah mama sama papa. Karena selama ini cuman sibuk cari uang, bekerja gelap sampai lupa bahwa di rumah tuh ada sebuah permata yang Allah amanahkan dan harusnya kami jaga. Kami tersilaukan dengan dunia sampai lupa dengan kemilau permata yang ada di dalam rumah itu kamu." Kalau ada orang tua yang sampai begitu, itu anak nggak bakalan cari pembenaran dan eksistensi diri di luar. Dirangkul, itu akan sembuh, Bang. Beda halnya kalau ketika disalahkan, dipojokkan, ditunjuk-tunjuk, kemudian lain sebagainya gitu kan, kabur dia. Karena dia akan mendapatkan double ya. Satu udah dicabuli sampai Hancur rumah gitu kan. rusak. Iya. Harusnya kan orang tua merangkul dan memeluknya. Ya, Kenapa? kemana lagi mereka harus bercerita kan? Karena orang tua itu rumah bagi anak-anak Iya. kita. Iya. Jadi ini PR besar. PR besar. Kenapa tadi yang kisah itu ya ayahnya hadir gitu kan? Ini bisa dilihat kelanjutannya. Kalau betul benar-benar hadir nih anak nih bakal sembuh. Ada kemungkinan untuk sembuh. Gitu. Tapi kalau cuman sekedar pengen eksis gitu kan, pengen kelihatan, oh ternyata bokapnya ada ya gitu kan, tapi kesononya nggak ada perbaikan sama sekali, balik lagi dan akan berulang. Berulang. Sama kayak anak laki-laki yang disodomi. Ya kan? Betul. Kalau mereka tidak dirangkul sama keluarga yang hangat, dia akan menjadi predator di kemudian hari. Ya. Tapi kalau keluarganya mampu merangkul, itu jadi obat yang paling menenteramkan dan menyenangkan bagi si anak itu. Cuma masalahnya kan problemnya adalah banyakkan orang tua itu lebih mengedepankan emosinya daripada ilmu dan imannya. Iya. Oke. Akhirnya menjustifikasi kan, menghukumi gitu. Mama itu nggak pernah ngajarin kamu kayak begitu gitu. Iya. Papa itu ya susah-susah nyokolain kamu gitu. Tapi kamu cuman bisanya ngerusak nama baik keluarga aja. Sudah. Dia gak akan betah di rumah. Justru dia semakin gabung dengan komunitas. Dengan circle-nya. Dan itulah fakta yang saya temukan ketika saya dekat dengan kawan-kawan ex-gay. Berarti sebagai orang tua itu harus kuat dan siap menurunkan ego ya, Ustaz. Betul. Walaupun dia ada di posisi yang benar ya. Betul. Gitu ya. Gimana caranya agar kita punya kesadaran seperti itu? Sederhana kok. Ini anak gak pernah minta dilahirkan dari rahim siapa. Allah yang titipkan. Berarti dia amanah kita. Yang namanya amanah pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang namanya amanah pasti akan dimintai sikap kita sama dia tuh seperti apa selama ini. Bagaimana cara kita mendidik mereka selama ini. Itu pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau punya kesadaran seperti itu, maka kita nggak punya pilihan kecuali dengan bersikap baik sama mereka. Menjaga mereka, merawat mereka, namanya amanah. Ya kan? Dan amanah itu kan harus disyukuri. Ya, betul. Nah, apa pengertian dari syukur? Mengkonversi semua amanah dan rizki yang Allah berikan menjadi amal soleh. Berarti adanya anak harusnya membuat kita makin dekat dengan Allah. Oke. Masya Allah. Jadi bukan hanya sebatas gue punya anak 5, gue punya anak 11, bukan. Ya salah seorang guru kita anaknya 9 ya gitu kan. Itu Masya Allah gitu. Dan beliau harmonis, rukun, saling ringan tangan untuk menopang, mengasuh gitu kan. Sering juga kita lihat guru-guru kita yang hanif ini ketika ngajar sambil gendong anaknya yang ketidur dan lain sebagainya. Artinya tugas momong anak itu bukan semata-mata tugas seorang istri. Betul. Tapi harus ada peran dari suami juga. Kan bikinnya bareng.
Iya, benar. Kolaborasi. Kolaborasi. Bikin adonannya bareng gitu kan. Masa ngasuhnya masing-masing ya? Itu yang nggak masuk akal. Maksudnya di luar fitrah gitu. Jadi artinya itu ya, bisa sebenarnya kalau orang banyak bilang, ntar kalau udah jadi korban dia bakal menjadi pelaku. Ini rantainya bisa kita putus. Bisa, ya? sangat bisa diputus. Sangat bisa diputus. Contoh begini, dulu ada Rasulullah SAW, itu ada seorang pemuda yang hobinya zina. Hobinya zina. Nanya sama Nabi, ya Rasulullah SAW, aku boleh berzina nggak? Nah, Nabi kan cerdas, Masya Allah. Nggak bilang, jangan, kamu masuk neraka. Enggak, kalau gaya kita kan begitu. Bagaimana gaya Nabi? Nabi tahu, ini pemuda cerdas, maka yang digunakan logikanya, akalnya. Akhirnya dengan logika yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu menyadarkan akalnya untuk berpikir dan memilih mana yang baik. Secara sederhana begini, boleh nggak kalau ibumu, saudari perempuanmu dan anak perempuanmu dizinahi oleh orang? Saya akan marah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Maka jangan pernah menzinahi wanita manapun. Oke, dibalik ya. Iya. Itu laki-laki. Makanya saya sering nanya begini kan, Pak, punya anak perempuan? Punya Ustadz gitu, pada ngacung kan. Siapa yang punya anak perempuan? Saya gitu kan. Saya mau tanya, Pak, mohon maaf nih ya, saya mau nanya nih. Boleh Ustadz? Bayangin ya, kalau anak perempuan kita yang udah kita besarin dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan keringat, dengan air mata, rizki yang halalan thayyiban gitu kan. Pokoknya cinta kita sampai tumpah-tumpah lah sama dia. Tiba-tiba dinikahin sama laki-laki yang kelakuannya plak kayak bapak. Gimana gitu kan? Iya, benar. Mikir kan, saya nggak ridho Ustaz gitu kan ya. Saya pernah digituin Ustaz. Benar. Anak saya perempuan dua-duanya dan saya pernah ditanya begitu. Iya, tapi kan ada kalimat lanjutan ini Bang. Kalau misalkan Bapak nggak ridho, Bapak pasti akan sedih, Bapak pasti akan kecewa ketika anak perempuan yang kita sayang dinikahi sama laki-laki yang sifat kelakuannya plek-ketiplek kita. Lantas kenapa Bapak sering menyakiti, sering mengabaikan, sering semena-mena dengan seorang perempuan yang merupakan anak kesayangan bapaknya dulu yang sekarang jadi istrinya? Istri bapak. Oke. Ayo jawab, saya bilang gitu kan. Ibu-ibu tepuk tangan. Jadi artinya gini, Islam itu adil. Kenapa ada dalil akli? Untuk mencari kebenarannya dulu. Gitu. Ini benar nggak sih gitu kan, akal yang dipakai, bukan rasionalitas sih, maksudnya bukan rasional gitu, akal itu tempatnya di kolbunya kita gitu, bukan di sini. Ini logika gitu kan, ini rasionalitas gitu. Nah itu yang harusnya selalu menjadi cara kita untuk mengharmoniskan kehidupan kita dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Sederhananya gini, pakai kata-kata dari seorang sahabat. Perlakukan orang lain dengan cara yang baik, sebagaimana kamu pun ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Oke. Itu pertanyaan yang tadi itu, mau nggak anak perempuan kamu dinikahkan oleh orang yang seperti kamu plek-ketiplek? Itu serasa kayak aib kita tuh berjalan di sini, jalan gitu. Lo tiap hari masih begini, lo gini-gini, terus ntar itu jadi suami lo, suami anak lo gimana gitu kan? Mikir juga ya. Gitu. Iya. Ada yang jawab gitu. Saya nggak mau Ustadz gitu. Nah kan Bapak nggak mau. Iya saya nggak mau. Nggak mau dikalahin sama menantu saya gitu. Karena maksudnya dalam sifat gitu kan. Iya. Berarti ada fastabil khairatnya dia. Ada berlomba-lomba menantunya gitu. Masya Allah. Terus Ustadz terkait memutus mata rantai ini ya, kita maksudnya artinya menyembuhkan trauma mereka yang pernah menjadi korban pencabulan gitu. Ada teknis khusus atau mungkin tempat-tempat yang bisa direkomendasikan Ustadz gitu, atau harus seperti apa orang tua menghadapi anaknya yang menjadi korban pencabulan ini? Oke. Pertama memang seorang orang tua itu harus introspeksi diri. Setelah introspeksi diri langsung take action yang kedua. Ngapain? Taubat sama Allah. Karena dosa yang dilakukan oleh seorang suami, seorang ayah, itu dampaknya akan masuk ke rumah. Terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, bahkan terhadap khadimahnya kita, atau kalau punya pembantu gitu ya, bahkan terhadap, kalau bahasa hadisnya itu tunggangan. Nah berarti kalau zaman sekarang kan kita nggak pakai tunggangan, tapi pakai kendaraan. Yang tiba-tiba mobil keserempet, ya kan, ditubruk gitu kan. Nah itu warning dari Allah untuk
mengintrospeksi diri, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan di luar. Kayak kemarin nih waktu kan dua minggu ke belakang Anda baru pulang umroh, Bang. Tiba-tiba Teteh tuh WhatsApp, istri saya WhatsApp. Ayah mohon doanya di sono, kalau bisa bawain air zam-zam yang udah didoain sama ayah. Akhirnya saya ngambil air zam-zam 1 botol, saya bawa tawaf itu. Saya bawa pulang ke rumah dan sekarang masih di-refill terus sama si kecil. Nah ketika istri bilang, tolong buatin air doa, doain kakak di sono karena lagi futur ngafal Qur'annya. Apa jawabannya? Soleha, sayang, maafin ayah. Kaget kan istri? Loh, kok ayah yang minta maaf gitu kan? Karena ayah nggak salah apa-apa. Ana cuma berpikir, sayang, ayah nggak bisa menjamin di luar rumah ayah nggak bermaksiat. Mata, telinga, mulut, tangan, prasangka, pikiran gitu kan. Yang takutnya mungkin dianggap sepele dan ringan, tapi ternyata ada dampak besar ke rumah. Gitu. Itu yang Ana lakukan, Bang. Jadi bukan kamu gimana sih? Enggak. Saya nggak mau, Bang. Saya disalahkan seperti itu juga. Maka saya berusaha untuk tidak menyalahkan istri saya. Gitu. Kenapa? Karena anak itu kita berdua. Kan cuma faktanya sekarang gini. Daftar ibunya. Iya kan? Ambil rapot ibunya. Kemudian belajar sama ibunya. Ketika anaknya berprestasi, bapaknya bilang, "Oh, siapa dulu bapaknya?" Kan gitu. Kira anaknya bermasalah, ibunya yang dicaci maki. Kan nggak adil begitu. Iya. Artinya bukan saya berpemahaman feminisme barat, bukan. Islam itu membawa keadilan. Dan untuk pola asuh anak itu wajib berdua, bareng-barengan. Dan sumbu utamanya itu seorang ayah. Makanya seorang Imam Ibnu Qayyim, Bang. Jadi setelah introspeksi diri, setelah bertobat ya, nanti ada kaitan dengan yang ketiga nih. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maulud, Ahkamul Maulud, secara sederhana, Ana potong kalimatnya, walaupun memang ini panjang, tapi kesimpulannya satu kalimat ini, bukan dari semua kitab, tapi dari sebuah pembahasan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sebab kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Beliau yang mengatakan. Zaman beliau aja udah menyadari ya bahwa peran ayah itu begitu sentral. Sangat penting, sangat sentral. Makanya anak itu taunya yang namanya ayah itu tempat main. Betul. Jadi dia belajarnya itu sambil bermain. Makanya kayak anak gitu ya. Saya secara pribadi pulang ke rumah tuh nggak pernah dipanggil sama anak sama istri. Ustadz pulang, nggak pernah. Karena saya seorang ayah. Anak saya pasti manggil ayah gitu. Jadi pakaian-pakaian itu kita tinggalkan dan kita tanggalkan di depan pintu rumah. Karena kita pulang ke rumah sebagai seorang ayah juga sebagai seorang suami. Untuk siapa? Istri dan anak-anak kita. Sehingga anak kita ketika minta dipeluk, minta digendong-gendong. Ketika minta main-main. Ketika dia mau cerita, dengerin. Anak yang sudah tidur, nah giliran emaknya. Tapi Ustadz capek, kalau nggak mau capek, mati. Benar kan? Loh, kita hidup ini simple. Kita hidup ini tempatnya capek dunia ini. Tidur seharian capek, makan seharian juga capek, gumoh gitu kan? Terus apa lagi? Belajar seharian juga pasti capek, lelah. Makanya selalu ada jeda. Kemudian apa lagi? Ibadah sepanjang hari itu juga melelahkan. Makanya kan Nabi memberikan pemahaman kepada kita dengan kadar-kadar tertentu untuk kita melakukan kebaikan. Kenapa? Biar kita tidak merasa bosan dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang jadi fokus kita ini adalah yang ketiga. Apa? Setelah introspeksi diri, setelah muhasabah diri, setelah bertobat ya, yang keduanya cukupi diri kita dengan ilmu agama sehingga kita bisa paham dengan apa yang Allah mau. Dan hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sehingga Allah akan berikan apa yang menjadi kebutuhan dari kita. Apa yang kita butuhin? Ketika ada masalah, ketenangan. Allah kasih ketenangan. Saat merasakan kenikmatan dalam ibadah, tenang. Makin candu untuk ibadah. Makin candu untuk memperbaiki diri. Akhirnya apa? Lupa sama masalahnya, Allah hadirkan solusinya. Datang misalkan, kayak gini. Ini contoh konkretnya. Anaknya ternyata udah jebol. Iya kan? Dijebolin sama seorang laki-laki yang katanya pacarnya, tapi tapi kemudian nggak bertanggung jawab, ditinggalin. Karena zaman sekarang itu pergaulan anak-anak secara umum kalau nggak dihamilin, ngehamilin. Gitu. Itu case-nya. Langsung mikirin gitu. Nah, tiba-tiba anak itu diterima sama orang tuanya.
dan orang tuanya sadar bahwa ada yang salah dalam pengasuhan dia dan dalam diri mereka sebagai orang tua. Akhirnya dia bertobat, memperbaiki hubungannya sama Allah. Istrinya diajak untuk makin soleha, anaknya diajak untuk makin taat. Apa yang Allah akan hadirkan? Ada beberapa kasus nih yang pernah Ana tanganin, termasuk ada salah satu podcast yang Ana ceritakan tentang dakwah ke lokalisasi prostitusi. Oke. Tadi itu kita cerita di behind the scene belum selesai, Ustaz. Belum selesai kan? Sekarang kita bawa di. Nah, beliau mantan PSK. Udah ngobrolin prostitusi. Udah, tapi belum selesai. Keburu Mas Abil datang. Jadi antum datang sih. Tapi harus datang. Iya, terpotongnya dari itu kan tadi. Datang emang iya. Yang mana? Nomor berapa? Lo kok nomor berapa? Jadi beliau mantan PSK. Jadi dengan izin Allah, alhamdulillah datang sama kakak gitu kan. Ini sekitar 5-6 tahunan yang lalu gitu kan. Itu datang ke sebuah lokalisasi prostitusi gitu kan. Terus singkat cerita diajaklah si PSK ini ke suatu tempat yang sudah dipersiapkan. Ya saya nggak sendiri, saya bareng sama saudara saya gitu kan. Nah, ya pesan pertama tentang Islam itu solusi. Apa yang kita lakukan terhadap dia, apakah mau dipakai? Ya enggak gitu kan. Tapi kita hadirkan solusi. Apa solusinya? Apa sih yang mereka lakukan? Ya kan menjual diri. Untuk apa sih mereka jual diri? Untuk makan. Ya, untuk makan. Perut lagi. Nah iya perut itu. Nggak jauh-jauh dari perut. Nah akhirnya ditanya, berapa yang Mbak dapat dalam 1 bulan? Hanya sekitar 4,5 juta sampai 4,8 juta Mas. Sebulan. Seminggu nerima 4 sampai 5 tamu. Baik short time ataupun long time. Nah, Anda tahu istilah itu di situ. Saya kaget apa itu ya, gitu kan. Akhirnya ceritain sama mereka. Nah, akhirnya apa? Singkat ceritanya, kalau ada seorang hamba Allah yang mau mengcover kehidupan Mbak 3 bulan ke depan, kira-kira Mbak mau berhenti nggak? Nangis. Dan masalahnya kalau perempuan nangis lama, iya kan? Karena dia melepaskan perasaannya, gitu. Sampai terisak-isak, kemudian akhirnya dia sudah mulai normal tuh dia nanya, Mas berdua nggak sedang mempermainkan saya kan? Saya cuma orang kecil, saya orang desa. Saya tahu saya salah. Gitu. Jawaban kami sederhana, Mbak, kalau kami berdua nih mempermainkan Mbak dari langkah pertama masuk kamar ini udah kita eksekusi Mbak, gitu. Dia senyum, paham maksud kita kan? Akhirnya kita tanya, berapa yang Mbak butuhkan? Diem, gitu. Akhirnya nilai angka 7,5 juta itu kita berikan. Setiap bulan selama 3 bulan. Selesai sampai situ enggak, pulang, selesai itu, langsung diajak. Kemana? Ketemu mucikarinya. Bukan dibalikin, ditebus. Minta bayaran waktu itu hampir 24 juta. Kita nego di bawah 20 juta akhirnya. Kita bayar malam hari itu, kita bawa pulang. Si Mbak ini setengah 2 malam kita antarkan ke kontrakannya, petakan. Kelihatan ada seorang wanita, ibunya keluar pakai mukena. Antara mau sholat malam, sedang sholat malam atau sudah sholat malam. Masya Allah. Dan ibunya nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama anaknya. Beliau kita kasih kerudung ya, maksudnya kerudung cantolan gitu. Terus kita kasih uang, beliau turun, tukeran nomor handphone. 2 hari kemudian ngejapri, Mas, terima kasih dan lain sebagainya. Kalimat terakhir, aku mau belajar ngaji. Kira-kira di mana? Telepon lah teman kita. Ya kayak beliau-beliau nih ya. Jadi tapi di awal gak dijanjikan ya Ustaz? Kamu kita bayarin 3 bulan tapi ngaji ya gitu. Gak langsung begitu ya? Enggak, itu kemauan dia sendiri. Oke, itu lebih kuat ya Ustaz, biasanya begitu ya. Itu dengan dorongan sendiri. Kalimat terakhirnya, Mas, aku mau belajar ngaji di mana? Kan kaget ya. Akhirnya kita telepon saudara seiman kita lah gitu ya. Beliau guru ngaji kampung, ya orang sederhana, lulusan pesantren juga gitu kan. Nah, kita bawa ke situ, kita ceritakan, kaget kan, ngeri-ngeri sedap gitu. Maksudnya harus ngajarin sosok seperti ini gitu. Tapi bismillah, Allah yang tolong, Allah yang jaga. Kita carikan tempat tinggal baru buat mereka. Adiknya juga kita pindahkan sekolahnya gitu kan. Selesai semuanya, sore mau pulang. Begitu mau pulang dicegat sama si ikhwan ini. Nah, saya masih pengen ngobrol, boleh nggak? Oh boleh. Masuk lagi kan ke dalam rumahnya. Kok saya takut ya, kata dia. Duh, takut gimana Mas gitu? Gak jadi berarti mau ngajarin Mbak ini ngaji. Bukan, saya takut. Yang paling saya takutin itu adalah kalau masyarakat sini tahu latar belakang Mbak itu dan jadi fitnah. Makin kaget kita kan. Iya. Lah terus gimana? Kan semuanya sudah diselesaikan. Apa jawab beliau? Kalau Allah ridhoi, saya ingin menikahi Mbak itu.
Masya Allah. Gitu. Langsung lo ada jawabannya lo. Teng. Iya kan? Saya mau menikahi Mbak itu. Kaget saya kan. Kaget ya agak tinggi suaranya. Mas, tingginya tegas ya. Jangan macam-macam sama pernikahan. Iya. Karena pernikahan itu bukan permainan. Beliau bicaranya di depan wanita itu? Enggak. Oh, enggak ya. Di depan kami cuman bertiga. Gitu. Nah, si wanita itu sudah gabung sama jamaah yang lain gitu kan. Dan itu belajar dari Iqra. Dan enggak pernah belajar ngaji sama sekali. Putus sekolah SMA-nya. Jadi beliau sudah menjajakan diri itu sudah 7 tahun. Saat itu usianya 24 tahun. Gitu. Jadi akhirnya jangan main-main dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu nggak sembarangan. Jangan sampai nanti Anda jadi suami istri, lahir anak dari rahim istri Anda, terus kemudian dia melakukan kesalahan, diungkit tentang dosa di masa lalunya. Iya, itu dia. Apa jawab dia? Dia langsung sujud. Demi Allah, kata dia, saya dititipi hafalan Quran. Yang saya takutkan adalah takut saya ingin dianggap sebagai orang yang soleh. Saya ngaji di kampung di sini, ya kan? Yang saya takutkan terbesit di pikiran saya tentang bayaran. Tapi dengan saya menikahi beliau dengan ridhonya Allah, lahir anak-anak dari rahimnya. Semoga itu menjadi jembatan paling dekat untuk saya menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya, kita semuanya udah nggak punya argumen bantahan apapun karena dia sudah ngomongin tauhid gitu kan. Singkatnya 4 hari setelah itu khitbah, 6 hari setelah itu khitbah. Tepat tanggal 28 April proses pernikahannya terjadi. Pas 3 bulan dari bulan Januari pertama kali kita keluarin Mbak itu dari lokalisasi prostitusi. Masya Allah. Kenapa dia bisa ketemu dengan seorang laki-laki yang hafiz Quran, mutkin, anak semata wayang, yatim piatu. Beliau punya lahan sekitar 17 hektar. Peninggalan dari orang tuanya. Guru ngaji kampung, ngaji gratis, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua di pendopo di depan rumahnya. Kenapanya itu yang kita penasaran, Ustadz. Kenapa Allah bisa menolong wanita itu sedemikian sistematis sampai akhirnya ketemunya yang spek ini gitu, spek surga gitu. Malam itu dia pulang kan dijemput sama ibunya di depan pintu. Begitu masuk kunci pintunya dia langsung sujud di kaki ibunya. Dia ngaku. Masya Allah. Dia ngaku siapa diri dia. Dia ngaku selama ini ngasih uang sama ibu sama adik-adiknya itu untuk apa? Ibunya jawab apa? Yang namanya ibu tetap ibu. Apa kata ibunya? Nah, bukan kamu yang salah. Ibu yang salah karena nggak bisa mendidik kamu, mengajarkan kamu tentang kebaikan-kebaikan. Malah membiarkan kamu bekerja padahal usia kamu adalah usia produktif untuk belajar. Harusnya ibu yang salah. Nangis dua-duanya. Gitu. Akhirnya kan dia seolah-olah ngerasa diterima sama orang tuanya, ibunya, karena bapaknya udah nggak ada, entah kabur kemana. Jadi ini perempuan ini jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk doang bang, tulang punggung, gitu. Jadi double gitu kan. Gitu. Akhirnya apa? Malam itu dia minta diajarin sama ibunya untuk mandi junub, berwudu, dan sholat taubat. Kenapa lusa kontak ke saya ngucapin makasih dan sebagainya? Karena besoknya dia masuk angin dalam kondisi pakai baju malam hari itu masih pakai kardigan, masih pakai kaos, masih pakai celana jeans. Apa yang dia lakukan? Berendam di dalam bak mandi. Masuk angin malam-malam gitu. Dia sholat taubat itu, ibunya di belakang melafalkan surat Al-Fatihah dan diikutin sama dia pelan-pelan. Masya Allah. Dia bertaubat sama Allah, dia berislah sama ibunya. Makanya Allah turunkan rahmat dan kasih sayang. Anda tahu itu dari lakinya yang cerita. Saya penasaran, Mas, gitu. Kenapa beliau ini begitu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan? Betul. Gitu. Ya ini cerita seperti yang diceritain itu. Ya Allah ya Karim. Apa yang dilakukan mereka sekarang? Mereka sudah mengcopy paste metode kami. 6 orang teman dari Mbak itu keluar dari lokalisasi prostitusi. Masya Allah. Ini level parenting yang higher level banget ya, Mas Abil ya. Artinya gini, ini kesimpulannya. Akan selalu ada kebaikan di masa depan ketika kita mau mulai memperbaikinya dari sekarang. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kata Umar bin Khattab kan, saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupan kita. Dan ini jaminan garansi. Jadi bukan cuma kecap gitu, ini konkret. Orang yang dianggap hina, orang yang dianggap rusak gitu.
Tapi mereka punya value di hadapan Allah saat mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Allah perbaiki semuanya. Kan jadi keinget sama cerita seorang PSK gitu ya, yang kemudian menolong anjing yang haus itu kan. Akhirnya Allah hadiahkan surga untuk dia. Nah ini kan artinya kalau dari obrolan kita nyambung semuanya gitu ya, bahwa terjadinya kondisi apa yang ada, fenomena-fenomena pencabulan gitu ya, kita harus tarik bahwa ini adalah salah satunya merupakan kesalahan atau kurang berperannya orang tua. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika banyak terjadi rantai-rantai setan ini sebenarnya bisa diputus. Bisa. Dengan cara yang tadi Ustadz sudah paparkan banyak sekali. Nah, akhirnya dari angka yang tadi cukup gede gitu ya, numbersnya kan gemuk banget gitu kan. Ini kalau mungkin dari pemangku kewenangan mendengar ini atau siapapun yang punya kewenangan, ini bisa mengadopsi apa yang jadi obrolan kita gitu ya. Nah, tapi kan salah satunya tadi startingnya dari pola asuh dan pintu masuknya adalah pernikahan. Nah, itu dia. Jadi kalau secara singkat gini Bang, saya bikin sebuah resume dari diskusi kecil lah ya, dari banyak orang, dari curhatan mereka. Kualitas seseorang di luar rumah itu ditentukan pada 3 hal. Apa yang dia makan, bagaimana kondisi di dalam rumah, dan bagaimana pengasuhan. Orang yang lulusan pesantren, saya dapat banyak kasus-kasus yang Masya Allah. Ini maksudnya bukan berarti ya orang pesantren aja begitu gitu kan, menjustifikasi. Iya, bukan maksud itu. Tapi ini sebagai sebuah fakta, orang yang lulusan pesantren itu pun masih banyak yang punya PR dengan dirinya. Orang yang bermasalah dengan orang lain itu adalah orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Dia belum selesai, makanya bermasalah sama orang. Coba lihat ketika bermasalah sama orang, dia nggak mau menyelesaikannya secara langsung, secara gentle gitu, nggak mau. Nah, kenapa? Makanan, rumah, dan pengasuhan. Saya ambil contoh, mohon maaf ya. Ada kasus nih yang saya tangani sama istri gitu ya. Banyak akhwat-akhwat yang cerita gitu, screenshot tentang fakta-fakta dari seseorang. Insya Allah rizkinya halalan thayyiban. Istrinya pun insya Allah salihah. Tapi ganjen, genit, centil, dan sering ngegodain perempuan. Berarti ada masalah sama pengasuhan. Oh, di situ. Ini pengasuhan dari orang tuanya atau pengasuhan dari istrinya? Dari orang tua. Karena rumahnya insya Allah kondusif, karena istrinya solihah. Gitu. Istrinya memperhatikan, istrinya insya Allah ya ada lah ya untuk menemani dia dan hadir secara jiwa juga untuk menjadi seorang pendamping yang baik. Dia berikhtiar untuk melakukan itu. Tapi ketika dia punya hutang pengasuhan yang kemudian tidak disembuhkan, nanti jadi narcissistic personality disorder. Itu bahaya. Di antara cirinya playing victim. Tahu nggak? Aku selingkuh itu karena kamu lah. Itu dibalik ya. Dibalik, dihancurkan mental istrinya. Akhirnya istrinya jadi ngerasa aku tuh nothing. Ustadz, utang pengasuhan ini dampaknya termasuk ketika ada seorang lelaki melakukan KDRT nggak sih dalam sebuah pernikahan? Yes, karena dia pernah ngelihat bapaknya memukul ibunya. Oh begitu? Iya. Oke. Iya. Jadi dianggap bahwa itu berarti gue laki-laki boleh dong ya gitu. Itu. Nah karena gini Ustadz, ya kita melihat ke kasus-kasus ya yang karena lebih aktual ya, yang kemarin ada influencer kena KDRT oleh suaminya gitu kan. Kemudian setelah itu saya melihat ada sesuatu yang aneh Ustadz. Fenomenanya tuh tiba-tiba trending hashtag marriage is scary. Nah itu kan betul. Saya melihat ini kok kayak sistematis ya. Mas Abil merasakan itu nggak? Ya, jadi rame gitu ya. Goreng. Gitu. Jadi akhirnya orang banyak memblow up kasus-kasus yang tanda kutip biasa ya. Maksudnya biasa terjadi dalam rumah tangga ya gitu. Tapi di kompor-komporin gitu. Kayak adu argumen kan biasa ya. Tapi kalau KDRT kan memang nggak boleh gitu ya. Tapi itu dijadikan bahan bahwa stigma bahwa pernikahan itu mengerikan gitu. Jadi, akhirnya orang-orang kiri berpikiran, mendingan gue dong kumpul kebo gitu kan, harmonis, baik kok gitu kan. Tuh kan punya anak kan pada nakal-nakal, mendingan gue dong child free. Itu kan orang-orang kiri itu. Dan ini saya lihat juga kayak di statistik ya, angka pernikahan ini di Indonesia menurut
sumber statistik Indonesia ya, Iya. yang kita ambil dari wartaekonomi.co.id, itu menurun Ustadz. Dari Iya. tahun 2013 itu ada 2,2 juta jumlah pernikahan. Oke. Tahun 2013. Sekarang di 2023 itu 1,58 juta. Nah ini Berkurang 800 ribu. berkurang sekian segitu Iya. kan, artinya apakah ini memang ada yang mengagendakan gitu Campaign-nya kan? masif gitu Iya ya. gitu, sampai dibuat bahwa emang segitu menakutkannya ya pernikahan kayaknya. Terus kemudian ada yang orang menikah di usia muda itu di stigma emang kuat, Iya. emang nanti istrinya ini rahimnya, nah secara kesehatan tuh kayak gitu dibikin inilah gitu. Iya. Di horor, di drama-dramain. Iya gitu. Dibikin seolah-olah apa namanya banyak negatifnya lah ya. Iya, gimana Ustadz sebenarnya fenomena marriage is scary nih? Nah, ini pesan saya untuk teman-teman khususnya para konten kreator muslim. Ayo kita sama-sama berkontribusi untuk terus mengedukasi saudara-saudara kita untuk memilih jalan-jalan yang Allah ridhoi dalam proses mencari kebahagiaan dalam berumah tangga. Artinya edukasi terus. Jadi kelas-kelas pranikah itu harus terus digalakan. Ya. Terus konten-konten tentang keluarga, tentang rumah tangga itu terus diedukasi. Kenapa? Karena kita perangnya itu perang media sekarang. Perang pemikiran di media. Iya. Bukan lagi diskusi ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah lagi, bukan gitu. Tapi sudah campaign-campaign yang dengan gamblang kayak sebuah kue gitu kan, yang kampanyenya pelangi gitu kan. Mereka sudah berani gitu karena mereka merasa memiliki medianya. Nah, media ini bisa tetap kita gunakan untuk menyuarakan kampanye-kampanye tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang pernikahan. Karena dalam Islam itu yang namanya parenting itu bukan hanya orang tua dengan anak, itu harus ditarik sampai ke pranikah. Sesempurna itu loh Islam. Oke. Kenapa mindsetnya orang Indonesia parenting itu adalah orang tua dengan anak? Karena yang diambil ada rujukannya parenting Barat. Nah, orang parenting Barat itu kan nggak pernah ada pranikahnya, dan kebanyakan dari mereka kumpul kebo atau punya anak. Coba lihat anak-anak mereka manggil bapaknya dengan sebutan nama, manggil emaknya dengan sebutan nama, gitu. Itu kan sudah sebuah kegagalan. Iya. Tapi sama kita diambil rujukan, coba. Iya. Kan ngawur gitu. Al-Quran yang sudah jelas sempurna, hadis Nabi dengan literasi-literasi sejarah dari orang-orang terbaik dahulu itu kan sebenarnya semurni-murninya literasi untuk kita belajar. Kayak contoh gini, nanti berkaitan sama yang tadi abang tanyain itu tentang pernikahan. Seorang Abdullah bin Abbas, beliau dimakamkan di Taif, ya, sepupu Nabi, lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dulu pernah dinasehati oleh Rasulullah SAW. Sambil jalan bareng gitu ya, Nabi SAW mengatakan, ya bunayya ihfadillaha yahfadka. Anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu hadisnya panjang, saya potong di situ. Nasihat itu terekam dalam jiwa dia, itu bukan karena Rasulullah yang menasehati. Terus point of view-nya apa? Karena anak ini mengidolakan siapa yang menasehati. Nah sekarang, kalau kita sebagai seorang ayah menasehati anak, kalau kita sebagai seorang ibu menasehati anak, kalau kita sebagai seorang suami menasehati istri, kalau kita sebagai seorang istri mengingatkan suami, masih belum didengar semuanya, sederhana kok. Berarti kita bukan idola bagi mereka semuanya. Jadi idola dulu berarti. Iya. Gitu. Kenapa kita harus jadi idola buat istri kita? Berarti kan ada prasyarat yang harus dipenuhi. Apa? Memuliakan dan memuliakan dan membahagiakan istri kita. Tercukupi tangki kebahagiaannya, terisi penuh gitu. Akhirnya apa? Ketika kita mampu meratukan seorang wanita, istri kita, maka dia akan mampu merajakan kita. Dan hanya seorang raja sejati yang akan mampu memuliakan dan membahagiakan ratu yang dicintai, yaitu istri terkasihnya. Dan laki-laki sejati tidak akan pernah menyakiti wanita yang dicintainya. Laki-laki sejati. Laki-laki lagi Bil. Ujung-ujungnya laki-laki lagi nih, para ayah. Salah lagi kita ya. Aduh, Para ayah lagi nih bebannya nih. Jadi memang karena memang kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Jadi kata ar-rijal itu tidak ada kata sebelumnya, berarti langsung Allah menunjuk kita, kamu laki-laki harus menjadi qawwamah di dalam rumah kamu.
Masya Allah. Masya Allah. Pak, berat Pak. Berat Pak. Listrik udah mulai mahal. Iya. Nih. Pantasan- Belum sama ini. Pantesan ada meme di internet tuh ya gitu. Iya. Ada seorang bapak-bapak berdiri di depan rumah sendirian memandangi bulan, Iya. bengong, kadang sambil ngopi gitu. Ternyata itu ya bebannya. Dan juga ini ya, banyak fenomena bapak-bapak sering ini siram-siram tanaman iya. sambil bengong Iya. gitu Siram kan. tanaman sambil bengong pakai sarung. Padahal udah becek itu masih di situ aja gitu kan. Kayak tanahnya udah penuh air gitu, tapi masih aja. Ternyata ini Iya, mikir Pak, banyak mikir. yang pikiran. Jadi sebetulnya gini, nggak sepenuhnya salah suami. Dan Bukan nggak salah Ustaz, tapi bebannya kan pundaknya ada di betul. laki-laki ya. Jadi memang menjadi seorang suami itu berat. Hmm. Kenapa berat? Karena memang bukan hanya dia memikirkan diri sendiri, tapi memang laki-laki itu bukan memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan itu adalah istri dan anak-anaknya. Jadi kenapa seorang laki-laki itu bisa kuat dan kokoh? Karena dia punya ilmu, sehingga dia menjalani kehidupan rumah tangganya itu dengan harmonis dengan pasangannya. Suaminya membahagiakan istrinya, istrinya taat patuh kepada suaminya, sehingga pernikahan itu nggak menakutkan. Oke. Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita tahu cara mengamalkannya, kita tahu cara mengimplementasikannya. Contoh sederhana gini, seasik itu rumah tangga itu ketika suami pulang dalam kondisi lelah, capek, gontai, istri yang solihah akan menangkap sinyal lelah dan capeknya seorang suami, dan dia akan menahan dirinya untuk tidak bertanya, Abi kenapa gitu, enggak, kan gitu, gitu. Didatangi suaminya, dia akan peluk suaminya dengan mengatakan, Abi, apapun masalahnya, ada Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Mantap. Ces gitu ya. Bener-bener Ustaz. Akhirnya apa? Dia dapat ketenangan. Ya, itu rumah. Bukan rumah secara bangunan, Iya. tapi rumah secara kualitas karena hadirnya kehangatan. Jadi itu yang disebut dengan maskanah, tempat menetap, tempat kembali. Dan yang mampu menghadirkan sakinah di dalam rumah itulah seorang istri. Gitu. Kalau ada yang mengatakan marriage scary itu Ustaz ya. Kalau yang belum menikah ya mungkin kita bisa ngelesnya ya kan lo belum ngerasain gitu kan indahnya menikah gitu. Tapi ya kalau ada yang mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali menikah gagal kemudian mengatakan marriage scary itu gimana kita melihatnya, apakah itu ya per kasus aja gitu atau memang ada kita bisa melihat bahwa sebuah hubungan itu ini bisa akan berkembang menjadi toksik gitu. Iya. Itu bisa nggak sih kita deteksi seperti itu? Bisa banget. Ada istilahnya stonewalling. Nah, itu stonewalling. Istilahnya gitu. Jadi rumah tangganya bermasalah. Tapi nggak pernah ada ikhtiar untuk mencarikan solusinya. Ya udah, gue suami lo istri gue, kita tinggal serumah, gue nggak akan selingkuh, lo jangan macam-macam. Oke. Akhirnya ini yang terjadi, dan ini fakta seperti ini tuh banyak masyarakat kita di Indonesia yang mereka bisa tinggal bersama tapi tak mampu hidup bersama. Ada tapi tiada gitu. Iya. Jadi contoh paling konkret, di atas kasur mau tidur ngapain? Mainan handphone. Iya. Itu serumah tapi tak sejiwa. Di bawah rumah yang sama, di dalam kamar yang sama, di atas kasur yang sama, tapi hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa ya menghormati orang yang di sebelahnya karena dia tidak pernah bisa menghormati dirinya sendiri. Dia tidak bisa memuliakan orang yang di sebelahnya karena dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku dan sikap dia yang salah itu. Jadi memang itu fakta banyak terjadi. Marriage is scary itu karena memang dimunculkan oleh orang-orang yang seolah-olah gue trauma, gue nggak mau gitu. Mendingan gue sendiri daripada gue nikah gitu. Iya. Nah, ini problem. Kenapa dia punya mindset seperti itu? Satu, kurangnya ilmu agama. Yang kedua, circle-nya yang toksik. Circle-nya toksik. Yang akhirnya dia merasa benar dengan pendapatnya. Nabi sendiri yang mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Kan kalau nggak ngikutin sunnahnya, katanya bukan golonganku. Kan ngeri kata Nabi. Iya. Itu bahkan di Quran surat ke-24 ayat 32. Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang di antara kalian yang masih sendiri. Berarti kan ada perintah syariat dari Allah. Apa jaminannya? Kalau mereka miskin, aku akan kayakan mereka dengan karunia-Ku. Itu janjinya Allah. Apa definisi kaya dalam karunia ini? Satu sama lain saling merasa cenderung, merasa cukup, merasa puas, berusaha untuk saling membahagiakan. Gak sibuk dengan diri sendirinya masing-masing, gak sibuk dengan luar, ya kan? Gitu. Contoh sederhana gini. Kenapa ada, ya mohon maaf ya, kenapa ada perempuan-perempuan yang lebih senang
memiliki hobi nongkrong di kafe-kafe dengan bestie-bestinya mereka. Sederhana. Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan di rumah, makanya mencari kesenangan di luar rumah. Kenapa ada bapak-bapak juga yang setiap weekend lebih senang main sama teman-temannya daripada sama anak istrinya? Karena bisa jadi istrinya tidak mampu menghadirkan rumah yang sesungguhnya, yang nyaman, yang menghadirkan ketenangan buat suaminya ketika di rumah. Oke, kita stop di situ. Nanti akan ada yang menjawab nih. Salahnya perempuan lagi nih kata para feminis nih. Kita lagi disalahin gak bisa memuaskan para lelaki. Iya. Gimana Ustaz? Gitu. Jadi gini, rumah tangga itu kan saling ya. Makanya Saling, kalimatnya litas kunu ilaiha. Saling cenderung satu sama lain. Berarti kan dua arah. Ya, istri ke suami, suami ke istri. Jadi sumber ketenangan di dalam rumah adalah istri. Dan sumber kebahagiaan seorang istri adalah sikap dan perilaku suami. Itu default. Oke. Ya, itu default. Berangkat dari situ dulu ya. Berangkat dari situ dulu, gitu. Nah, seorang istri akan tetap mampu menjadi istri yang bahagia, mampu menghadirkan ketenangan dan ketentraman di dalam rumah. Even itu suaminya tidak seperti apa yang diekspektasikan. Gimana caranya? Sumber ketenangan itu Allah. Oke. Makanya ayat tentang tujuan berumah tangga yang katanya ibadah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Wa min ayatihi. Ayat adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Itu ayat. Kayak kita baca Quran, hati jadi tenang, nyaman, ya kan? Terus merasa dekat dengan Allah, apalagi sambil kita tadaburi. Nah, ayat Allah itu bukan hanya yang tertulis, yang tidak tertulis itu juga ada. Nah, salah satunya adalah pernikahan menjadi salah satu ayat tidak tertulisnya Allah. Artinya ada pesan yang Allah ingin sampaikan dalam sebuah syariat yang namanya pernikahan. Hambaku, menikahlah kalian karena pernikahan itu seharusnya membuat kalian semakin dekat denganku. Jadi ngelihat istri, ingatnya Allah. Makanya kalau istrinya lagi capek, lagi lelah gitu, jangan ditanya, kamu tuh ngapain sih? Gitu. Tahu nggak aku tuh pengen istirahat bukan dengan kebisingan seperti ini. Yang ketika dia lagi nyuci piring ya kan, gelas sama ininya beradu gitu ya, lontang-lontang gitu. Laki-laki yang sholih, yang paham tujuan pernikahan yang sesungguhnya, dia datangin istrinya. Dia nggak akan tanya gitu. Umi kenapa? Ya dia nggak bakal jawab. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, yang perempuan itu horor. Iya. Horor bagi kita. Ini pertanyaannya banyak langsung. Iya, apa-apa terserah. Itu horor. Ini laki-laki yang sholih itu ketika sikap istrinya seperti itu, ya kan? Digodain. Ini nggak se-scary itu loh. Iya ampun, cemberutnya aja cantik sayang, apalagi senyumnya. Asik kan? Coba deh gombalismenya itu, isme dari gombalnya itu, yang waktu masih zaman yang pacaran itu, dipakai dalam rumah tangga, halal, berpahala. Iya. Gitu. Siapa sih gombal gitu kan? Terus ambilnya pegang tangannya. Nggak mau lah. Dipegang tangannya kan gitu. Salah kan. Dipegang tangannya. Umi lagi capek ya. Umi lagi lelah ya. Umi lagi banyak pikiran ya. Umi lagi ada yang ganggu ya di hatinya. Dia lagi motong sayur. Iya kan gitu. Makanya dipegang tangannya kan. Daripada nanti ada yang lompat gitu kan, terbang. Pegang tangannya. Sekarang Umi ganti baju, yuk kita jajan. Umi boleh jajan apapun. Itu obat paling nyaman. Kenapa? Dia sudah stres dengan rutinitas rumah yang itu lagi. Kita laki-laki tuh harus peka gitu. Karena laki-laki lagi kan. Karena nyenengin perempuan itu gampang. Kita pemimpin. Oh iya. Pemimpin laki-laki. Iya. Karena nyenengin perempuan itu gampang. Perempuan dalam konteks ini adalah istri kita ya, halal. 3N. Apa? Ngemol, ngemil, ngomel. Ajak keluar rumah, quality time, berdua, jalan, gitu kan. Kayak Bang Sabil kan, motor masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, udah nggak ada. Udah lama ya. Alhamdulillah laku. Nah maksudnya keluar pakai motor kan seru gitu ya. Ya kayak kita napak tilas. Oh yang kita dulu waktu awal nikah pernah makan sini, pernah di sini, pernah di sini, kan itu seru. Abis itu kita ajak apa? Ngemil, jajan, duduk, jagongan. Ya kan, beli mie ayam kayak, beli seblak kayak atau apalah gitu ya yang dia suka gitu kan. Gitu. Nah kalau sudah duduk dia sudah ngemil, nggak mungkin kalau nggak cerita. Pasti banyak cerita. Udah dengerin, nggak usah dikomentarin. Gitu. Lebay, nggak usah. Oh gitu ya sayang. Ya Allah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Udah gitu aja. Pulang waras dia jadi istri.
Karena apa? Emosinya yang terpendam itu terlampiaskan. Jadi kan ada yang bilang begini, katanya perempuan itu harus mengeluarkan 20.000 sampai 50.000 kata. Ya, katanya begitu. Katanya. Kalau saya tidak pakai istilah ini. Seorang perempuan cerewetnya itu bukan keluar, tapi kepada suaminya. Itu kenapa suami yang salih akan selalu menyediakan telinga dan bahunya untuk menjadi tempat bersandar yang nyaman bagi istrinya dan tempat paling nyaman untuk istrinya bercerita. Masya Allah. Akhirnya dia cerita semuanya. Karena Aisyah itu dilakukan itu. Aisyah itu pernah menahan diri untuk gak cerita apapun kepada siapapun ketika Rasulullah safar. Pulang ke rumah, Rasulullah dengan khidmat ya mendengarkan semua cerita yang diceritakan sama Aisyah sampai mungkin kurang lebih sekitar 3-4 jam. Tanpa menyela sedikit pun cerita dari Aisyah. Soleh gak tuh Rasulullah? Soleh banget. Masya Allah. Gitu. Makanya akhirnya gini Bang, yang terjadi itu banyak suami yang punya telinga tapi nggak punya pendengaran. Iya. Bener kan? Iya, Contohnya nggak Bang Sabil? Siapa tuh? Contohnya nih kita lagi pegang gadget, istri cerita, terus tiba-tiba istri nanya, ya kan Bi gitu. Apa? Gitu. Atau yang paling konkret, ayah, iya, minta tolong boleh, angkat galon, iya, dikerjain enggak. Iya. Itu defaultnya suami sebenarnya. Terus apa lagi? Laki-laki abis mandi, anduknya disimpan mana? Oh, di anduk kasur. tidur. Di kasur, di lantai gitu kan. Gitu. Ya ampun Abi, kan Mami udah bilang, Umi udah bilang gitu. Kan anduk itu di sini loh dicantolin. Iya sayang, maaf. Besok begitu lagi. Jadi harus punya permakluman ya sebenarnya ya. Itu seasik itu loh sebenarnya. Kalau bayangin gini, ngelihat anduk di lantai atau di kasur, ya Allah ya Rabbi, terima kasih ya Allah udah ngasih kesempatan buat saya karena bayi besar saya lupa untuk meletakkan anduk di tempatnya. Semoga jadi pahala buat saya. Asik loh. Asik. Itu butuh ilmu. Kalau point of view-nya seperti itu asik, Ustaz. Iya. Tapi terkadang ya kondisinya apapun itu, entah yang remeh-temeh gitu ya, sampai yang gede sekalipun permasalahan, dibawanya ke emosi. Curhat ini kayaknya Ustaz. Curhat ini kayaknya. Setengahnya curhat gitu kan. Karena ini banyak akhirnya yang menjadi apa ya, permasalahan daripada kaum Adam gitu ya. Para bapak akhirnya ada yang akhirnya pada ngegame, akhirnya mending istrinya tidur bukan dia nemenin gitu ya. Ada yang lanjut ngegame sampai pagi. Kemudian ada yang akhirnya sunmori, tapi sunmorinya panjang, sampai pada asar ya kan. Sore gitu. Kemana sih? Ke sono kan gitu. Oke, saya ambil dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama dari seorang istri. Banyak dari para perempuan itu yang nggak mengenal dirinya, nggak kenal apa yang menjadi ujian utama dia. Ujian utama perempuan itu ada 3. 1 lisannya, 2 perasaannya, 3 suaminya. Ya. Nah, ketika seorang perempuan tidak beres dengan hatinya lewat ibadah dia kepada Allah, maka hatinya dia nggak akan bisa mengontrol perasaannya. Kenapa perasaannya nggak bisa dikontrol? Karena dia sering kecewa dengan perilaku dan sikap suaminya. Kalau seorang perempuan ya dalam posisi seperti itu, perasaannya tidak terkontrol, maka lisannya akan kemana-mana. Ya. Tapi kalau dia beribadah dengan ibadah yang berkualitas, ya kan, selalu mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah ibadah yang dia kerjakan. Terus kemudian dia melihat suaminya melakukan kesalahan, astagfirullah ya Allah maafkan saya belum jadi istri yang solihah. Ya Allah salahnya suami saya itu kecil dibandingkan dosa-dosa saya yang sering dimaklumi sama dia. Kebaikan dia lebih banyak ya Allah daripada kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya dia memandang suaminya itu sebagai amanah dan ujian dari Allah. Amanah dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, ya kan? Sehingga memunculkan syukur dari seorang istri seperti tadi kata-katanya. Dan ujian keunikan suaminya, sehingga melatih dia untuk bersabar. Akhirnya apa? Ketika seorang istri mampu dalam berdiri di mindset seperti itu, ya, nanti akhirnya dia mampu mengontrol perasaannya. Ketika mampu mengontrol perasaannya, terkontrol pula lisannya. Oke, jadi itu sudut pandang perempuannya. Akhirnya apa? Dia akan memperkecil masalah. Dan dia akan meminimalisir mengingat dosa-dosa suami yang pernah dilakukan. Oke. Kan
ada istilah perempuan itu ahli sejarah. Oh iya benar-benar. Iya kan? Tapi jangan lupa, perempuan itu diberikan perasaan oleh Allah yang kalau dipimpin oleh iman, perasaan itu akan menjadi sesuatu yang hebat dan dahsyat. Contoh paling konkret, di lampu merah ada yang dagang. Abi beli itu yuk. Suami akan bilang, untuk apa? Apa yang dibayangin sama perempuan istri kita ini? Aku beli bukan karena aku butuh. Yang aku bayangkan uang ini diterima oleh beliau, bapak-bapak ini, kemudian dibawa pulang, berarti dia membawa kebahagiaan untuk istri dan anak-anak. Itu perasaan hebatnya perempuan tuh. Kalau dipimpin dengan iman, berarti seorang perempuan memang harus disibukkan dengan ilmu agama, duduk di majelis ilmu, dan mendatangi guru, mengkaji kitab, baca Quran, ditadaburi. Kalau tidak melakukan aktivitas-aktivitas itu, maka setan akan menggiring dia untuk sibuk dengan perasaan dan perasaannya. Oke, berarti Ya Allah aku capek, ya Allah aku lelah, ya Allah kenapa begini terus, ya Allah kapan dia berubahnya. Gitu. Jadi iman itu pondasi paling kuat, Bang. sumbernya hubungan dengan Allah dulu ya. Iya. Makanya dari 6.236 ayat di dalam Al-Quran, manusia itu punya 4 peran. Peran diri sendiri, kedua peran sebagai suami dan istri, ketiga peran sebagai seorang ayah dan ibu, keempat peran sebagai makhluk sosial. Ini jadi kurikulum. Jangan berharap kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita kalau kita masih bermasalah sebagai sepasang suami istri. Dan jangan berharap kita bisa saling membahagiakan satu sama lain sebagai sepasang suami istri kalau kita masih bermasalah dengan diri sendiri antara kita dengan Allah. Itu kuncinya. Nah, sekarang sudut pandang angle laki-laki nih. Ya kan bahwa menikah itu tidak semenakutkan itu gitu. Ketika seorang laki-laki dia sibuk belajar, cari ilmu, memahamkan diri, mengkaji tentang sirah, bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, kemudian memahami bagaimana karakter perempuan secara defaultnya, gitu kan? Seorang perempuan yang cerewet, seorang perempuan yang bawel dan lain sebagainya. Nah itu ketika dia memahami itu, ya kan? Itu tadi akhirnya, ya ampun, gitu kan? Dia pulang dari kantor, ngeliat istrinya cemberut, ya kan? Muka dilipat semua, udah kayak origami, gitu kan? Ya Allah sayang, cemberutnya aja cantik, anak siapa ini? Bidadari surganya Abi, apalagi senyumnya sayang, gombal, gitu kan? Tinggal dipeluk, gitu kan? Tenaga kita lebih kuat, gitu. Sayang, maafin Abi ya. Kalau udah sering menyakiti hati Umi, kesalahan-kesalahan Abi akhirnya mengecewakan Umi, gitu. Abi belum jadi laki-laki yang baik teladan buat Umi. Yuk kita sama-sama memperbaiki diri sayang. Ya Allah, surga bang, asik bang gitu. Ilmu kuncinya. Ilmu ya. Tidak ada pertemuan dari dua orang yang saling mencinta kecuali dengan pernikahan. Dan tidak ada kebahagiaan yang akan muncul dalam sebuah pernikahan yang melibatkan dua orang yang saling mencinta kecuali atas dasar ilmu dan iman. Masya Allah. Gitu. Jadi nggak semenakutkan itu. Asik rumah tangga itu. Kayak karena gini, lihat kameramen senyum-senyum. Udah kebayang. Jangan pada bayangin ya. Jalanin aja dulu. Saya lagi nyeleksi siapa nih ya, sinyalnya coba ditinggiin gitu kan. Visioner semua. Ya, radarnya diperluas gitu kan, kok nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Langsung mau booking Ustadz jadi penghulu nih. Jadi khutbah nikah itu. Jadi kayak contoh gini, kalau sudah dalam konteks yang seperti tadi ya, itu di rumah tuh seorang suami itu akan bersikap seperti anak kecil. Gitu, seneng nyubitin istrinya sering ngegigitin suaminya, gitu kan, main India-Indiaan di rumah, gitu kan, gitu. Terus tiba-tiba kan, kok dingin ya, gitu kan, dia tarik selimutnya, ditutupin semua mukanya, pret, gitu kan, gitu, gitu. Itu udah biasa, gitu, udah biasa. Maksudnya seasik itu loh rumah tangga itu, asal tahu ilmunya, asal kita mengenal pasangan kita. Masalahnya bang, kebanyakan dari kita tuh nggak kenal siapa pasangan kita, baik istri ataupun suami. Kita hanya mengenal mereka, ya, pasangan-pasangan di luaran sana itu hanya di detik setelah akad ke masa sekarang, tapi tidak berusaha untuk mengenal di detik setelah akad ke masa belakangnya. Bagaimana pengasuhannya, apakah ada luka di dalam jiwanya. Nah kalau sampai kita men-tracking ke belakang, nanti bisa saling menyembuhkan. Gitu. Suami menyembuhkan inner child atau rasa trauma dari seorang istri,
ya kan? Dan seorang istri akan menjaga sikapnya untuk tidak membuat hutang pengasuhan yang ada di dalam jiwa suaminya kembali kambuh. Gitu. Oke. Ini tadinya kita mau minta tips ya, resep sukses agar menjalankan ibadah nikah ini karena ibadah terlama nih Ustaz. Iya. Tapi udah dijelaskan Tips ya. semua ini ya. Itu tips semua tadi. Terakhir itu Ustaz. Yang mungkin kita pengen minta pesan kali ya Ustaz, Iya. nasihat buat teman-teman yang masih termakan oleh propaganda marriage is scary, Iya. kemudian mereka memutuskan single untuk waktu yang lama. Iya. Bahkan ada yang singlenya secara prinsip gitu. Oke. Artinya kan ada yang single memang karena nggak dapat. Iya. Iya kan, karena memang takdir. iya ta'aruf gagal, terus ini gagal. Tapi ada yang secara prinsip gitu. Iya. Saya nggak akan menikah gitu. Ada yang seperti itu ternyata Ustaz. Saya baru Banyak. dengar kemarin gitu Ustaz. Banyak. Karena mereka memang melihat orang tuanya memang begitu. Iya. Dan ini persis relate dengan apa yang Ustaz bicarakan tadi gitu Iya. loh. Baru berapa hari yang lalu saya mendengar ada orang yang tidak ingin menikah karena orang tuanya gagal dalam pernikahan. Gitu. Nah, minta pesan terakhir mungkin Ustadz bagi mereka yang termakan propaganda marriage is scary ini gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan karena mereka ini kan mungkin termakannya karena melihat Tren. gadget, ngelihat Iya. medsos gitu ya. Iya. Mereka mungkin ya jarang melihat ke dunia realnya yang tadi Ustadz Iya. sebutkan ya, bagaimana suami merayu istri Iya. memberi pengertian kepada suami. Iya. Boleh Ustadz kasih pencerahan kepada kita Baik. Ustadz tentang marriage scary ini. Pertama, teman-teman harus stop media-media yang toksik. Ya. Oke. Ya, apa namanya, yang hanya mensiarkan sesuatu yang buruk ya gitu kan. Yang akhirnya memunculkan rasa takut di dalam diri kita. Allazi waswisu fi sudurin nas, itu kerjanya setan. Ya. Dan memang setan itu paling seneng kalau membuat seseorang itu akan selamanya dan terus-terusan sendiri. Kenapa? Karena yang sudah menikah aja dibuat bercerai. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa jauzi. Ya. Quran surat kedua ayat 102. Itu bagian tengah dari ayatnya. Itu ayatnya panjang. Itu ayatnya ayat-ayat tentang sihir itu. Ya. Nah, itu kan dialog iblis sama Allah. Ya Allah, izinkan saya mencerai-beraikan pasangan suami istri. Kenapa? Karena memang prestasi tertingginya mereka itu adalah ketika mampu mencerai-beraikan ikatan pernikahan. Nah, itu kan kemudian di blow up sama media kan, begini begitu akhirnya gua nggak mau nikah deh. Nah, ditambah lagi yang kedua, faktor dari internal keluarga. Ibunya yang di KDRT, ya kan, bapaknya yang semena-mena, bapaknya yang selingkuh dan lain sebagainya. Akhirnya anak laki-lakinya takut nikah karena nggak mau nyakitin perempuan, anak perempuan yang nggak mau nikah karena nggak mau tersakiti. Ya. Kan itu yang muncul akhirnya. Betul. Nah, bagaimana cara menyiasati hal seperti itu? Ya, teman-teman semuanya itu harus pindah circle. Oke. Nah, pindah circle. Kemana? Apakah harus ke masjid, Ustaz? Saya bukan orang suci, saya bukan orang baik. Orang yang ke masjid itu tidak semuanya orang yang suci. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang sedang mensucikan dirinya dan datang kepada Allah untuk menerima taubat dan Allah berikan ampunan dan rahmat dalam kehidupannya. Jadi kita datang ngaji, ketemu guru, circle-nya positif, circle-nya baik. Nanti mindset kita berubah. Karena karena ini polanya. Perilaku kita sekarang, sikap kita sekarang itu berdasarkan informasi yang kita terima oleh semua panca indera kita. Ya mata, ya pendengaran, ya peraba, perasa Bikin dan overthinking ya Ustaz, Iya. OVT. Iya. Nah, awalnya kan jadi pengetahuan. Nah, ternyata terus digempur dengan seperti itu akhirnya jadi seolah-olah keyakinan. Apalagi ngelihat kasus-kasus temannya yang begini, temannya yang begitu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya menjadi sebuah bukan hanya pengetahuan, kemudian menjadi keyakinan, akhirnya menjadi sikap. Ya sudah, aku nggak mau nikah daripada gue kayak dia nanti disakiti, daripada kayak dia nanti dia nyakitin dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus merubah semuanya. Dimulai dari informasi. Di mana kita dapat informasi yang baik, majelis ilmu, datangin guru. Kemudian yang kedua, berteman dengan circle yang baik, circle yang positif. Karena begini, seorang sahabat, kalau tidak salah ini pesan yang disampaikan oleh seorang Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, kalau hari ini adalah kamu tahu hari terakhir engkau hidup, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, saya akan menikah. Loh, kenapa menikah yang dipilih? Oh gitu. Gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud menjawab bahwa saya akan malu ketika bertemu dengan Allah
dalam kondisi membujang tuh. Pada batuk. Langsung ditunjuk loh. Langsung ditunjuk. Iya, malu ketemu Allah dalam kondisi membujang. Jadi artinya sepenting itu loh syariat pernikahan itu untuk saling menjaga. Ada pertanyaannya begini waktu itu pernah saya dapat. Ustadz, saya seorang janda, suami saya meninggal gitu kan. Saya tuh sayang banget sama suami saya gitu. Di satu sisi saya nggak mau nikah karena saya takut nggak ketemu lagi sama suami saya karena suami saya itu baik, soleh dan lain sebagainya. Tapi ya gimana? Saya kan perempuan gitu. Nah sekarang oke, kalau memang nggak mau nikah, pertanyaannya bisa nggak menjaga dirinya untuk tidak menjadi fitnah bagi orang lain? Nah itu masalahnya. Nah kita yang katanya nggak mau nikah, jangan-jangan malah kita berinteraksi dengan lawan jenis secara bebas, bahkan sampai pada konteks kumpul kebo, nah, itu lebih rusak lagi. Iya. Gitu. Sama juga bohong gitu ya. Iya, sama kayak ketika mengatakan child free, ya silakan, monggo silakan. Kamu kalau nggak mau punya anak silakan, tapi jangan ngajak orang gitu. Nah, jangan mengampanyekan ya. Iya, ibaratnya kalau mau maksiat sendiri, jangan jadi setan ngajak orang maksiat. Maksudnya gitu. Iya. Jadi artinya gini, itu kan sikap pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecenderungan nafs itu akan satu di antara dua. Apa? Mau milih yang jalan fujur atau jalan yang takwa? Jalan yang baik memunculkan sikap-sikap yang baik, perilaku-perilaku yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik akan dampaknya ada, kalau yang buruk juga dampaknya ada. Gitu. Nah sekarang kenapa ada orang-orang yang ketika mengkampanyekan hal-hal yang negatif kemudian diserang, digeruduk dan lain sebagainya. Bahkan jangankan yang buruk, yang baik aja masih digeruduk. Iya kan? Nah pelajarannya adalah pertama itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Kesendirian karena memang belum menemukan atau kesendirian karena prinsip ya sudah gua nggak mau nikah gitu kan. Itu pilihan free will yang Allah berikan. Yang nanti apa yang dia pilih itu akan dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengatakan, "Bukankah aku sudah mensyariatkan pernikahan? Lantas kenapa kamu enggak mau nikah?" Misalkan ya, ada dialognya begini. "Ya Allah, saya melihat ibu saya di KDRT sama papa saya. Ya Allah, saya diselingkuhin ya Allah." Misalkan ada dialog itu sama Allah. Bukankah Suami aku saya menikah lagi ya Allah. Iya. Iya. Kan ada yang tidak menerima. Iya. benar-benar. Makanya Ani jawab iya. Udah cukup. Gitu. Jangan dipanjangin Bang. Gitu. Iya. Akhirnya Allah mengatakan, bukankah aku masih memberikan kesempatanmu untuk hidup? Kenapa nggak belajar? Kenapa nggak cari lingkungan yang baik? Kenapa dari tadi tuh saya nyebutin tentang teman, circle yang baik? Karena di Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 27 sampai 29 itu dialog orang-orang yang merasa rugi karena salah pilih teman. Di mana dialog itu? Penyesalan itu. Di dalam nerakanya Allah, aduhai seandainya saya tidak memilih si fulan menjadi teman saya tidak akan merasakan celaka yang begini. Berarti kan begitu pentingnya. Iya. Nah, nanti itu akan seadil itu loh Allah gitu. Jadi, apakah kita harus menumpahkan? Nih, kita yang sudah dewasa seperti ini. Apa yang buruk sekarang itu kepada orang tua kita sepenuhnya? No, tidak sepenuhnya salah orang tua kita. Dulu media belajar parenting itu terbatas. Ya. Yang akan menjadi salah itu ketika semua ilmu sudah dibuka, tapi kita nggak berusaha untuk belajar. Kita malah menutup diri. Ngapain sih ngomongin parenting gitu. Karena sering Bang, saya tanya, Pak, Ibu, mohon maaf, apa arti cinta? Bingung. Apa standar bahagia? Bingung. Padahal itu kata yang sering didengar dan sering diucap gitu. Bingung mereka mengungkapkannya. Karena standar cinta bagi manusia sama cinta menurut Allah itu beda. Itu beda. Gitu. Jadi kita harus samain dulu frekuensi kita dengan frekuensi apa yang Allah mau. Adanya Al-Quran itu bukan cuma pajangan. Bukan cuma bacaan hidup, tapi menjadi pedoman hidup. Bahkan sampai cinta sekalipun dibahas. Quran surat 80 Bang. Surat Abasa. Ayatnya ayat 27. Ada kata habba. Itu satu akar kata dengan kata hubba. Hubba itu cinta. Sederhananya ya. Habba itu benih. Kenapa cinta dikiaskan seperti benih? Karena yang namanya benih itu butuh ilmu untuk menanamnya, merawatnya, menjaganya sehingga benih itu tumbuh menjadi pohon besar
yang berbuah manis. Dan cinta butuh ilmu untuk merawat, menjaganya dan memastikan bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam filosofinya ya, bener ya. Itu Islam loh. Iya. Kita ambil gini deh. Petani yang sudah 10 tahun dan 20 tahun menjadi petani dengan petani jadi-jadian otodidak. Tingkat kesuksesannya dalam menanam sampai memanen itu yang punya pengalaman 10 sampai 20 tahun. Karena dia ilmunya terus diperbaharui dengan kondisi geografis dan struktural tanah yang selalu berubah. Yang petani jadi-jadian itu dia masih akan menuai kegagalan. Nah, artinya gini. Usia pernikahan 20-30 tahun itu harus dibarengi dengan usia kebersamaan. Saya nikah Ustadz sudah 20 tahun. Ustadz bilang katanya harus sering-sering ngobrol dengan pasangan. Ngobrol apa? Ada yang nanya begitu. Saya bilang, ibu, kan ibu yang nikah. Selama ini ngapain? Kok nanya saya? Gitu kan? Gitu. Harusnya ibu kan kenal pasangan ibu. Harusnya bapak kenal pasangan bapak. Iya. Bahkan sampai ngobrol receh gitu ya. Gitu kan. Ngobrol tapi sambil ngupil gitu kan. Terus upilnya dilemparin gitu kan. Gitu. Iya. Itu kan receh ya. Tapi kan ya mungkin ya kalau bicara adab itu nggak adab. Iya. Gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk menghangatkan kondisi di dalam rumah tangga. Jangan kaku. Tapi pertanyaan itu jadi terdengar aneh Ustaz ya. Iya. Maksudnya 20 tahun nikah, saya ngobrol apa lagi lah. Ngapain aja gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, banyak orang yang usia pernikahannya sudah panjang, tapi usia kebersamaannya masih sangat pendek. Jadi kayak hambar gitu ya. Jadi memang ayo menikah. Menikahlah dengan ilmu, menikahlah karena Allah. Menikahlah memilih pasangan kita itu karena faktor agamanya. Artinya gini, perempuan ya dalam proses ta'aruf nih. Nah, boleh tuh ngirim intel untuk datang ke rumah laki-lakinya. Gitu. Lingkungannya dicek, bagaimana interaksi dengan sosialnya, dengan masjidnya. Terus tanya sama tetangganya bagaimana interaksi dengan orang tuanya gitu kan. Nah, kalau sudah baik, bagus, checklist gitu. Kalau dulu intel istri saya, bapaknya sendiri Ustaz. Bapak yang datang langsung intelnya. Ngeri. Dari Bandung langsung. Saya baru tahunya setelah 10 tahun pernikahan, bapaknya bercerita. Dari cerita. Dulu nggak tahu ya kalau saya pernah bapak main ke depan rumah. Gitu katanya. Bapaknya jadi ini tukang nasi goreng, bawa hati. Tapi benar Ustaz, itu tips yang sangat baik juga ya untuk memfiltering dan menghindari yang di stigmakan marriage is scary. Betul. Pemilihan pasangan, ya gitu kan. Cara-caranya memilih pasangan salah satunya adalah dengan itu ta'aruf. tadi. Dalam Islam itu ta'aruf. Makanya poin besarnya adalah agama. Jadi kenapa saya tadi bilang tentang larangan pacaran walaupun tidak secara langsung ya gitu kan. Karena pacaran itu banyak kemaksiatannya. Tapi Ustadz, saya pacaran nggak ngapa-ngapain kok. Kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Iya. Kan gitu. Iya. Orang dari sebelum pacarannya saja, ketika PDKT ya bahasanya kan gitu. Sudah zina mata, zina pikiran, tangan juga zina karena chattingan, ya kan perasaan juga terlibat. Itu sudah zina semuanya. Sudah jadi dosa. Terikat dalam ikatan yang Allah nggak suka yang namanya pacaran, pegang tangan. Nggak mungkin kalau nggak ngapa-ngapain, gitu. Padahal yang dilarang wala taqrabu ya. Iya mendekati betul. aja. Dekat aja nggak boleh karena Allah tahu. Gitu. Kalau laki-laki sama perempuan udah deket-deketan, nyetrum mereka. Iya. Allah tahu, makanya dilarang. Gitu. Pelarangannya itu bukan kamu nggak boleh pacaran, bukan. Kan mendekatinya aja. Karena apa? Tidak semua zina itu pintunya pacaran, tapi pintu terbesar dari perzinahan adalah pacaran. Makanya ada solusi yang lain. Allah membahasnya di Quran surat mengkiaskannya di Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'il lita'arafu. Apa pelajarannya? Ya ayuhan nas, semua manusia. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih tahu, manusia, aku nyiptain kalian itu dulu tuh sepasang. Ayahanda Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Sayyidatina Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'il. Dari ayah yang satu pasang ini dan ibu yang satu ini, kemudian dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
Artinya kenapa ada isyarat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arufu, belajar, kenali, pahami siapa calonmu. Karena beda latar belakang, beda pengasuhan, beda kebudayaan, Betul. beda pendidikan, pasti beda isi kepala. Maka berusahalah untuk terus saling mengenal. Karena apa? Pernikahan itu adalah proses untuk terus saling mengenal sampai Allah wafatkan. Masya Allah. Karena dinamis kan. Iya, Seolah-olah kita menikah sudah 10 tahun, 20 tahun. Kayaknya aku tuh kenal kamu, tapi kok kamu berubah? Bukan suamimu yang berubah, bukan istrimu yang berubah. Allah sedang menampakkan sifat aslinya. Berarti kan kita harus mengupgrade diri. Oh, berarti dalam kondisi kayak gini suami saya nggak suka. Oh, ketika kondisi seperti ini istri saya nggak suka. Itu upgrade diri, mengenal terus. Itu dinamis. Nah, kalau di fase-fase itu kita bisa melewatinya, gitu kan? Geleng-geleng kepala ini setan. Di sini nggak mampu, di sini nggak mempan, di sini nggak mempan. Kenapa? Karena ditutup rapat sama kita peluang-peluang untuk tergelincirnya kita dalam pertengkaran, pertikaian. Rumah tangga yang sakinah itu bukan berarti rumah tangga yang nggak punya masalah. Ada masalahnya, ada ujiannya. Cuman mereka ketika punya masalah dan mereka ketika diberikan ujian, masalah dan ujian itu tidak pernah sampai keluar dari pintu-pintu rumah mereka. Diselesaikan, dibicarakan dengan cara yang baik. Kalau belum bisa hari ini di medsos ya, Ustaz, oh apalagi sebeleh, gitu kan nggak mungkin gitu. Tiba-tiba bikin status gitu. Iya. Ya. Kalau istrinya bikin status gitu ya, sebel deh sama kamu gitu. Datang nanti buaya rambutnya hitam. Mau cerita apa? Iya. Mbak kenapa gitu kan? Kamu lagi ada masalah. Boleh kok cerita sama aku gitu. Lagi-lagi. Buaya bisa ngomong ukti ya. Itu bisa ngomong assalamualaikum lagi gitu. Itu bahayanya. Ya. Ketika masalah itu diumbar di luar, berarti kan sama kita membuka pakaian kita dan membiarkan aurat kita terbuka. Ya. Dan masalah kita dengan suami itu salah satu bagian dari aurat dalam rumah tangga. Jadi pentingnya ilmu untuk kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Pentingnya ilmu diamalkan untuk menguatkan keimanan kita sebagai pagar-pagar penjaga dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, kalau ilmunya sudah cukup, artinya terus ditambah, ya kan sampai tumpah-tumpah, imannya bertumbuh, nanti muncul kesyukurannya, kesabarannya, pemaklumannya, kelapangannya. Bukan dalam kondisi senang, tapi saat menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Akhirnya enjoyable together-nya itu terbangun. Bahwa dia nggak suka begini, berarti saya harus begini. Kenapa ada marah diciptakan oleh Allah? Karena Allah pengen dengan marah itu kita belajar untuk sabar. Itu Allah. Kenapa ada kesedihan? Karena Allah pingin saat lapang kita bisa bersyukur kepada Allah. Itu kan sesuatu yang dibolak-balik sama Allah. Betul. Makanya kenapa tadi yang dipilih statement bahwa ya Allah sayang, senyum cemberutnya aja cantik apalagi senyumnya. Istri kan lagi nyebelin tuh. Bisa nggak kita marah? Bisa. Tapi karena kita punya iman, akhirnya memilih untuk sabar, melapangkan hati kita dan membesarkan pemakluman. Dengan yang akhirnya karena kita bisa kontrol diri kan, yang keluar kata-katanya yang baik, qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, gitu. Perempuan tuh seneng digituin, melting di akhirnya, gitu. Nah mungkin nggak saat itu dia menunjukkan bahwa perubahan dalam hidup dia, tapi dia akan berpikir bahwa suami saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk membahagiakan saya, maka saya harus sekuat tenaga, taat patuh dan khidmat kepada suami saya. Nah, itu yang Allah mau. Masya Allah. Itu yang Allah mau. Masya Allah, Bang Sabil. Menjawab semua ya. Jadi tadi kita sudah dapat ya tipsnya dari Ustaz Ridho. Kita lawan ya bahasanya aktivis sekali. Kita counter. Kampanye Marriage is Scary ini ya dengan ilmu tadi ya, Ustaz, betul. dengan ilmu terus juga dengan perbanyak circle yang positif gitu kan, bahwa ternyata ya pernikahan yang toksik itu juga hanya sebagian sedikit aja yang tampil di medsos kan gitu. Di realnya banyak yang bahagia, baik-baik yang aja, nyaman gitu. Bahkan ada yang komen waktu itu Bang di salah satu postingan saya. Sikap seperti itu mah hanya berlaku untuk tahun pertama sampai 10 aja Ustadz. Gitu saya munculkan interaksi Nabi SAW bersama dengan istri-istrinya. Saya bilang Nabi SAW itu bisa menjaga harmonisnya bersama dengan istri-istrinya sampai beliau wafat.
dan itu di copy paste oleh generasi terbaik setelahnya. Berarti kan yang salah kita karena kita nggak pernah belajar. Betul. Kita hanya tenggelam dan terkungkung dalam masalah-masalahnya kita. Ayo keluar dari box kehidupan kita yang selama ini membuat kita seolah-olah tersekat, tercekik gitu kan. Ngelihatnya yang kelihatan gelap semuanya. Coba dibuka sedikit aja boxnya itu. Oh ternyata ada cahaya. Makin besar dibuka boxnya itu berarti makin cahaya besar peluang hidayah itu masuk ke dalam jiwa. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata harus begini ya. Oh ini ya yang Allah mau ya. Oh begini yang gak disukai ya. Akhirnya apa? Satu sama lain saling menjaga. Bukan hanya menjaga secara fisik, tapi menjaga kebahagiaan itu bukan hanya hidup di dunia, tapi mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pernikahan itu menggaransikan kita bisa bersama dengan pasangan dan anak keturunan kita sampai surga. Nah, itu goalsnya kan. Nah tentang how to-nya Allah juga sudah memberikan kaidah-kaidahnya. Nah, masalahnya kita nggak pernah ngulik Quran dan kita nggak pernah jadi expertise dalam memahami apa yang Allah mau. Ya sudah gini. Aku memang begini, gimana lagi gitu. Kalau kamu terima syukur ya enggak. Bukan itu yang Allah mau gitu. Itu salah ini terakhir gitu ya. Tips bang, tips terakhir ya. Itu kenapa di banyak kesempatan saya selalu menyampaikan kepada para suami istri, setiap malam itu sebelum tidur lakukan treatment ini. Apa? Confession yang kemudian saling meminta maaf. Oke. Itu pentingnya. Penting banget. Akhirnya apa? Melembutkan hati kita. Setiap hari ya. Setiap malam ya. Karena kan setiap hari kita punya dosa sama pasangan. Iya. Sayang, Soleha, maafin aku ya. Aku hari ini belum jadi suami yang baik buat kamu. Aku mungkin tadi kalau nggak salah aku ngebentak kamu. Suara aku tinggi dari biasanya. Aku minta keikhlasan kamu, maafin aku. Istrinya nyawa. Abi, aku juga sama jadi istri. Hari ini tadi Abi nasehatin aku, tapi akunya malah ngambek sama Abi. Maafin aku ya Abi ya. Semoga ridhonya Abi sama aku adalah keridhaan Allah untuk mengajak aku dan Abi masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu enak ya? Asik bang. Mana scary-nya gitu? Enak ya. Enak ya. Kalau dijawabnya gitu ya. Kalau dijawabnya minta maaf tiap hari. Ya bubar lagi. Wah. Atau tiba-tiba Abi kesurupan apa? Nah, itu kan pemancing ujian ya. Ujian niat kita untuk jadi lebih baik lagi. Besok-besok nggak akan nanya gitu akan lagi. Jadi biasa ya. Kenapa ada seorang istri atau seorang suami yang tiba-tiba memunculkan pertanyaan horor seperti itu? Karena dia selama ini resisten dengan sikap yang sebaliknya. Abi selama ini nggak pernah melakukan itu kok. Umi juga nggak pernah minta maaf kok selama ini kecuali cuman Idul Fitri doang. Iya kan? Rata-rata kan kita Idul Fitri, ya kan, minta maaf jam 6:30, jam 7 balik ke setelan pabrik masing-masing. Iya kan? Berarti kan cuma seremonial doang loh. Gitu. Jadi usahakan setiap mau tidur dengan pasangan halal, dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, sering-sering mau minta maaf. Kenapa sih Ustadz harus repot-repot? Sederhana. Tidak ada yang bisa menjamin saat kita tertidur nih berdua, besok pagi kita masih terbangun. Maka kalau kebaikan saling meminta maaf tadi malam yang kita lakukan dan satu di antara dua ini tidak terbangun, maka yang diingat adalah ya Allah padahal baru semalam saling maaf-maafan kan gitu. Allah. Umur gak ada yang tahu ya. Nah itu. Karena memang umur kita tuh tidak sepanjang harapan kita. Bayangin kalau ternyata ngambek-ngambekan, tidur beradu punggung, nggak bangun salah satu, ya Allah, aku tuh belum minta maaf sama suamiku, belum minta maaf sama istriku. Penyesalan seumur hidup. Mana yang mau kita pilih? Pilih yang ada di tangan kita. Belajarlah untuk membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Semoga Allah perbaiki semuanya, bisa menjadi lebih baik. Dan Allah wafatkan kita dalam kondisi terbaik. Amin. Masya Allah. Silakan Bang Sabil di closing. Ini kayak semuanya banyak daging gitu ya. Dan ini menjadi salah satu yang bisa menjawab ya Bang Indra ya, apa yang menjadi fenomena-fenomena di masyarakat kita. Bahwa ngomongin tentang pencabulan, kemudian juga dari circle Islami juga yang terlibat di dalamnya dengan berita-berita yang tersiar banyak sekali gitu. Kemudian untuk predator apakah akan menjadi korban apakah akan menjadi predator di kemudian hari, ini juga bisa kita selesaikan gitu ya dari obrolan ini. Kemudian hubungan suami istri yang asumsi dari married
It's Marriage is scary, ya. gitu ya. Ini juga ternyata tidak sehoror itu asal kita tahu ilmunya. Jadi artinya ya udah, yang belum menikah semoga Allah mudahkan nikahnya. Yang sudah menikah ya Allah jaga dalam Allah sakinah. jaga ya. Allah jaga dalam sakinah. Iya. Lanjut. Ya insya Allah kita bisa menjadi apa ya, keluarga-keluarga yang Allah ridhoi. Amin. Baik teman-teman, The Sungkars and Friends, terima kasih sudah mendengarkan podcastnya. Kayaknya kita nggak jadi subuh di sini saat ya. Tahajud di sini ini. Ya mulailah ya di sini. Ini udah masuk waktu nih, di jam 11 soalnya. Masya Allah. Semoga nanti ada pembahasan lainnya dengan Ustaz Ridho Febri di The Sungkars and Friends dengan topik-topik berikutnya. Terima kasih Ustaz Ridho dan Mas Abdul sudah menemani di Terima kasih Bang Indra. Terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Baik, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.